Ternyata bukan Ibtu Rudiana, Liga Akbar Cahyana alias Gaga Award menyinggung sosok jenderal di kasus Vina Cirebon. Jenderal tersebut memiliki peran penting dalam kasus kematian Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon, Sabtu 27 Agustus 2016. Saat ini nama Ibtu Rudiana menjadi perhatian khusus dalam kebenaran penyebab kematian Eki dan Vina di Cirebon. Ayah Eki dinilai memiliki peran dalam pembentukan skenario dari sejumlah saksi. Satu di antaranya kesaksian Liga Akbar Cahyana yang ternyata tak sesuai dengan isi berita acara perkara, BAP, kasus Vina Cirebon. Liga mengaku hari itu bersama B, T dan L juga Eki. Mereka selesai melakukan perjalanan dari Majalengka menuju tongkrongan di warung depan SMA 4 Cirebon. Sore hari sebelum maghrib, sekitar pukul 16.30 WIB, Eki pamit menjemput Vina. Sampai selepas maghrib, Eki kembali bersama Vina untuk menghabiskan sebatang rokok dan kopi. Tak berselang lama, Eki pamit untuk pergi ke Ramat Internal XTC 04 Sumbe di kawasan Bungsari. Saat Eki dan Vina pergi, Liga bersama 3 orang temannya masih bertahan di warung depan SMA 4 Cirebon. Liga bersama B, T dan L bergegas mencari keberadaan Eki dan Vina ke rumah sakit Gunung Jati. Dia sempat bertemu Ade Ismanto saat itu. Kata Liga, kabar Eki tewas diterima oleh T. Menurutnya T mendapat kabar itu dari seorang jenderal. Mengabarkan kecelakaan. Jenderal Au, kata Liga. Jenderal Au itu adalah ketua XTC 04 Sumber. Menurutnya jenderal itu sudah diperiksa polisi dan membuat klarifikasi. Ia tak bisa memastikan sumber informasi jenderal tersebut soal kejadian yang dialami Eki. Sekjen XTC 2016 Reno Sukriano mengatakan sebenarnya hari itu anggotanya janjian dengan Eki untuk pergi rapat internal. Ketika ditunggu menurut Reno, Eki sempat membalas sedang berada di ISP kawasan Jalan Majasem, Cirebon sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizky, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi.
Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini, keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Setelah 2 pekan Polda Jabar membuka hotline terkait kasus Vina, sudah ada 180 telepon masuk yang menambah petunjuk dalam melakukan penyidikan. Hal itu disampaikan Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Sandi, katakan hotline dan telepon yang masuk menandakan polisi transparan dalam menangani kasus Vina. Ia juga memastikan polisi siap dikritik dengan banyaknya telepon masuk dari masyarakat yang juga menyampaikan masukan. Dengan adanya informasi dari masyarakat, Sandi memastikan pengungkapan kasus Vina didasari bukti kuat, bukan opini. Namun ia tidak bisa mengungkap apa saja informasi dari masyarakat yang masuk melalui telepon. Sandi juga mengungkapkan, penyidikan kasus Vina atas tersangka Peggy Setiawan sudah rampung dan akan dilimpahkan ke Kejaksaan hari ini, Kamis 20 Juni. Hingga saat ini, 70 orang saksi telah diperiksa, termasuk 18 saksi memberatkan Peggy dan beberapa saksi meringankan. Tersangka kasus Vina Cirebon, Saka Tatal kembali menuai sorotan publik usai polisi menyatakan adanya kebohongan yang disampaikan. Saka Tatal dinilai menyampaikan keterangan yang tak konsisten dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. Ia dituding berbohong berdasarkan keterangan Bapas. Balai Pemasyarakatan, Bapas, kala itu mendampingi pemeriksaan Saka dalam kasus yang pembunuhan Vina dan Eki. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi, katakan bahwa Saka Tatal cenderung berbohong ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Tak hanya itu, Saka Tatal juga dicap memberi keterangan palsu soal penyiksaan yang dialami saat proses pemeriksaan. Kepolisian juga menepis isu yang menyebut bahwa Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi pun mengaskan, penyidik dipastikan selalu berhati-hati dan bekerja secara profesional. Polda Jabar juga diyakini mengusut kasus dengan transparan. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Ternyata bukan Ibtu Rudiana, Liga Akbar Cahyana alias Gaga Award menyinggung sosok jenderal di kasus Vina Cirebon. Jenderal tersebut memiliki peran penting dalam kasus kematian Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon, Sabtu 27 Agustus 2016. Saat ini nama Ibtu Rudiana menjadi perhatian khusus dalam kebenaran penyebab kematian Eki dan Vina di Cirebon. Ayah Eki dinilai memiliki peran dalam pembentukan skenario dari sejumlah saksi.
Satu di antaranya kesaksian Liga Akbar Cahyana yang ternyata tak sesuai dengan isi berita acara perkara, BAP, kasus Vina Cirebon. Liga mengaku hari itu bersama B, T dan L juga Eki. Mereka selesai melakukan perjalanan dari Majalengka menuju tongkrongan di warung depan SMA 4 Cirebon. Sore hari sebelum maghrib, sekitar pukul 16.30 WIB, Eki pamit menjemput Vina. Sampai selepas maghrib, Eki kembali bersama Vina untuk menghabiskan sebatang rokok dan kopi. Tak berselang lama, Eki pamit untuk pergi ke Ramat Internal XTC 04 Sumbe di kawasan Bungsari. Saat Eki dan Vina pergi, Liga bersama 3 orang temannya masih bertahan di warung depan SMA 4 Cirebon. Liga bersama B, T dan L bergegas mencari keberadaan Eki dan Vina ke rumah sakit Gunung Jati. Dia sempat bertemu Ade Ismanto saat itu. Kata Liga, kabar Eki tewas diterima oleh T. Menurutnya T mendapat kabar itu dari seorang jenderal. Mengabarkan kecelakaan. Jenderal Au, kata Liga. Jenderal Au itu adalah ketua XTC 04 Sumber. Menurutnya jenderal itu sudah diperiksa polisi dan membuat klarifikasi. Ia tak bisa memastikan sumber informasi jenderal tersebut soal kejadian yang dialami Eki. Sekjen XTC 2016 Reno Sukriano mengatakan sebenarnya hari itu anggotanya janjian dengan Eki untuk pergi rapat internal. Ketika ditunggu menurut Reno, Eki sempat membalas sedang berada di ISP kawasan Jalan Majasem, Cirebon sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Itu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizki, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Itu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Itu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Itu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Itu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Ugroseno katakan kejanggalan peran Itu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Setelah 2 pekan Polda Jabar membuka hotline terkait kasus Vina, sudah ada 180 telepon masuk yang menambah petunjuk dalam melakukan penyidikan. Hal itu disampaikan Kadif Humas Mabes Polri,
Irjen Sandi katakan hotline dan telepon yang masuk menandakan polisi transparan dalam menangani kasus Vina. Ia juga memastikan polisi siap dikritik dengan banyaknya telepon masuk dari masyarakat yang juga menyampaikan masukan. Dengan adanya informasi dari masyarakat, Sandi memastikan pengungkapan kasus Vina didasari bukti kuat, bukan opini. Namun ia tidak bisa mengungkap apa saja informasi dari masyarakat yang masuk melalui telepon. Sandi juga mengungkapkan, penyidikan kasus Vina atas tersangka Peggy Setiawan sudah rampung dan akan dilimpahkan ke Kejaksaan hari ini, Kamis 20 Juni. Hingga saat ini, 70 orang saksi telah diperiksa, termasuk 18 saksi memberatkan Peggy dan beberapa saksi meringankan. Tersangka kasus Vina Cirebon, Saka Tatal kembali menuai sorotan publik usai polisi menyatakan adanya kebohongan yang disampaikan. Saka Tatal dinilai menyampaikan keterangan yang tak konsisten dalam kasus tewasnya Vina dan Eki, ia dituding berbohong berdasarkan keterangan Bapas. Balai Pemasyarakatan, Bapas, kala itu mendampingi pemeriksaan Saka dalam kasus yang pembunuhan Vina dan Eki. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi katakan bahwa Saka Tatal cenderung berbohong ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Tak hanya itu, Saka Tatal juga dicap memberi keterangan palsu soal penyiksaan yang dialami saat proses pemeriksaan. Kepolisian juga menepis isu yang menyebut bahwa Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi pun mengaskan, penyidik dipastikan selalu berhati-hati dan bekerja secara profesional. Polda Jabar juga diyakini mengusut kasus dengan transparan. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Ternyata bukan Ibtu Rudiana, Liga Akbar Cahyana alias Gaga Award menyinggung sosok jenderal di kasus Vina Cirebon. Jenderal tersebut memiliki peran penting dalam kasus kematian Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon, Sabtu 27 Agustus 2016. Saat ini nama Ibtu Rudiana menjadi perhatian khusus dalam kebenaran penyebab kematian Eki dan Vina di Cirebon. Ayah Eki dinilai memiliki peran dalam pembentukan skenario dari sejumlah saksi. Satu di antaranya kesaksian Liga Akbar Cahyana yang ternyata tak sesuai dengan isi berita acara perkara, BAP, kasus Vina Cirebon. Liga mengaku hari itu bersama B, T dan L juga Eki. Mereka selesai melakukan perjalanan dari Majalengka menuju tongkrongan di warung depan SMA 4 Cirebon. Sore hari sebelum maghrib, sekitar pukul 16.30 WIB, Eki pamit menjemput Vina. Sampai selepas maghrib, Eki kembali bersama Vina untuk menghabiskan sebatang rokok dan kopi.
Tak berselang lama, Eki pamit untuk pergi ke Ramat Internal XTC 04 Sumbe di kawasan Bungsari. Saat Eki dan Vina pergi, Liga bersama 3 orang temannya masih bertahan di warung depan SMA 4 Cirebon. Liga bersama B, T dan L bergegas mencari keberadaan Eki dan Vina ke rumah sakit Gunung Jati. Dia sempat bertemu Ade Ismanto saat itu. Kata Liga, kabar Eki tewas diterima oleh T. Menurutnya T mendapat kabar itu dari seorang jenderal. Mengabarkan kecelakaan. Jenderal Au, kata Liga. Jenderal Au itu adalah ketua XTC 04 Sumber. Menurutnya jenderal itu sudah diperiksa polisi dan membuat klarifikasi. Ia tak bisa memastikan sumber informasi jenderal tersebut soal kejadian yang dialami Eki. Sekjen XTC 2016 Reno Sukriano mengatakan sebenarnya hari itu anggotanya janjian dengan Eki untuk pergi rapat internal. Ketika ditunggu menurut Reno, Eki sempat membalas sedang berada di ISP kawasan Jalan Majasem, Cirebon sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Itu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizki, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Itu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Itu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Itu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Itu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno katakan kejanggalan peran Itu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Itu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Setelah 2 pekan Polda Jabar membuka hotline terkait kasus Vina, sudah ada 180 telepon masuk yang menambah petunjuk dalam melakukan penyidikan. Hal itu disampaikan Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Sandi katakan hotline dan telepon yang masuk menandakan polisi transparan dalam menangani kasus Vina. Ia juga memastikan polisi siap dikritik dengan banyaknya telepon masuk dari masyarakat yang juga menyampaikan masukan. Dengan adanya informasi dari masyarakat, Sandi memastikan pengungkapan kasus Vina didasari bukti kuat, bukan opini. Namun ia tidak bisa mengungkap apa saja informasi dari masyarakat yang masuk melalui telepon.
Sandi juga mengungkapkan, penyidikan kasus Vina atas tersangka Peggy Setiawan sudah rampung dan akan dilimpahkan ke Kejaksaan hari ini, Kamis 20 Juni. Hingga saat ini, 70 orang saksi telah diperiksa, termasuk 18 saksi memberatkan Peggy dan beberapa saksi meringankan. Tersangka kasus Vina Cirebon, Saka Tatal kembali menuai sorotan publik usai polisi menyatakan adanya kebohongan yang disampaikan. Saka Tatal dinilai menyampaikan keterangan yang tak konsisten dalam kasus tewasnya Vina dan Eki, ia dituding berbohong berdasarkan keterangan Bapas. Balai Pemasyarakatan, Bapas, kala itu mendampingi pemeriksaan Saka dalam kasus yang pembunuhan Vina dan Eki. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi katakan bahwa Saka Tatal cenderung berbohong ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Tak hanya itu, Saka Tatal juga dicap memberi keterangan palsu soal penyiksaan yang dialami saat proses pemeriksaan. Kepolisian juga menepis isu yang menyebut bahwa Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi pun mengaskan, penyidik dipastikan selalu berhati-hati dan bekerja secara profesional. Polda Jabar juga diyakini mengusut kasus dengan transparan. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Ternyata bukan Ibtu Rudiana, Liga Akbar Cahyana alias Gaga Award menyinggung sosok jenderal di kasus Vina Cirebon. Jenderal tersebut memiliki peran penting dalam kasus kematian Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon, Sabtu 27 Agustus 2016. Saat ini nama Ibtu Rudiana menjadi perhatian khusus dalam kebenaran penyebab kematian Eki dan Vina di Cirebon. Ayah Eki dinilai memiliki peran dalam pembentukan skenario dari sejumlah saksi. Satu di antaranya kesaksian Liga Akbar Cahyana yang ternyata tak sesuai dengan isi berita acara perkara, BAP, kasus Vina Cirebon. Liga mengaku hari itu bersama B, T dan L juga Eki. Mereka selesai melakukan perjalanan dari Majalengka menuju tongkrongan di warung depan SMA 4 Cirebon. Sore hari sebelum maghrib, sekitar pukul 16.30 WIB, Eki pamit menjemput Vina. Sampai selepas maghrib, Eki kembali bersama Vina untuk menghabiskan sebatang rokok dan kopi. Tak berselang lama, Eki pamit untuk pergi ke Ramat Internal XTC 04 Sumbe di kawasan Bungsari. Saat Eki dan Vina pergi, Liga bersama 3 orang temannya masih bertahan di warung depan SMA 4 Cirebon. Liga bersama B, T dan L bergegas mencari keberadaan Eki dan Vina ke rumah sakit Gunung Jati. Dia sempat bertemu Ade Ismanto saat itu. Kata Liga, kabar Eki tewas diterima oleh T.
Menurutnya, T mendapat kabar itu dari seorang jenderal. Mengabarkan kecelakaan. Jenderal Au, kata Liga. Jenderal Au itu adalah ketua XTC 04 Sumber. Menurutnya jenderal itu sudah diperiksa polisi dan membuat klarifikasi. Ia tak bisa memastikan sumber informasi jenderal tersebut soal kejadian yang dialami Eki. Sekjen XTC 2016 Reno Sukriano mengatakan sebenarnya hari itu anggotanya janjian dengan Eki untuk pergi rapat internal. Ketika ditunggu menurut Reno, Eki sempat membalas sedang berada di ISP kawasan Jalan Majasem, Cirebon sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Itu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizki, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Itu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Itu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Itu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Itu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Ugroseno katakan kejanggalan peran Itu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Setelah 2 pekan Polda Jabar membuka hotline terkait kasus Vina, sudah ada 180 telepon masuk yang menambah petunjuk dalam melakukan penyidikan. Hal itu disampaikan Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Sandi katakan hotline dan telepon yang masuk menandakan polisi transparan dalam menangani kasus Vina. Ia juga memastikan polisi siap dikritik dengan banyaknya telepon masuk dari masyarakat yang juga menyampaikan masukan. Dengan adanya informasi dari masyarakat, Sandi memastikan pengungkapan kasus Vina didasari bukti kuat, bukan opini. Namun ia tidak bisa mengungkap apa saja informasi dari masyarakat yang masuk melalui telepon. Sandi juga mengungkapkan, penyidikan kasus Vina atas tersangka Pegi Setiawan sudah rampung dan akan dilimpahkan ke Kejaksaan hari ini, Kamis 20 Juni. Hingga saat ini, 70 orang saksi telah diperiksa, termasuk 18 saksi memberatkan Pegi dan beberapa saksi meringankan.
Tersangka kasus Vina Cirebon, Saka Tatal kembali menuai sorotan publik usai polisi menyatakan adanya kebohongan yang disampaikan. Saka Tatal dinilai menyampaikan keterangan yang tak konsisten dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. Ia dituding berbohong berdasarkan keterangan Bapas. Balai Pemasyarakatan, Bapas, kala itu mendampingi pemeriksaan Saka dalam kasus yang pembunuhan Vina dan Eki. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi katakan bahwa Saka Tatal cenderung berbohong ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Tak hanya itu, Saka Tatal juga dicap memberi keterangan palsu soal penyiksaan yang dialami saat proses pemeriksaan. Kepolisian juga menepis isu yang menyebut bahwa Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi pun mengaskan, penyidik dipastikan selalu berhati-hati dan bekerja secara profesional. Polda Jabar juga diyakini mengusut kasus dengan transparan. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Ternyata bukan Ibtu Rudiana, Liga Akbar Cahyana alias Gaga Award menyinggung sosok jenderal di kasus Vina Cirebon. Jenderal tersebut memiliki peran penting dalam kasus kematian Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon, Sabtu 27 Agustus 2016. Saat ini nama Ibtu Rudiana menjadi perhatian khusus dalam kebenaran penyebab kematian Eki dan Vina di Cirebon. Ayah Eki dinilai memiliki peran dalam pembentukan skenario dari sejumlah saksi. Satu di antaranya kesaksian Liga Akbar Cahyana yang ternyata tak sesuai dengan isi berita acara perkara, BAP, kasus Vina Cirebon. Liga mengaku hari itu bersama B, T dan L juga Eki. Mereka selesai melakukan perjalanan dari Majalengka menuju tongkrongan di warung depan SMA 4 Cirebon. Sore hari sebelum maghrib, sekitar pukul 16.30 WIB, Eki pamit menjemput Vina. Sampai selepas maghrib, Eki kembali bersama Vina untuk menghabiskan sebatang rokok dan kopi. Tak berselang lama, Eki pamit untuk pergi ke Ramat Internal XTC 04 Sumbe di kawasan Bungsari. Saat Eki dan Vina pergi, Liga bersama 3 orang temannya masih bertahan di warung depan SMA 4 Cirebon. Liga bersama B, T dan L bergegas mencari keberadaan Eki dan Vina ke rumah sakit Gunung Jati. Dia sempat bertemu Ade Ismanto saat itu. Kata Liga, kabar Eki tewas diterima oleh T. Menurutnya T mendapat kabar itu dari seorang jenderal. Mengabarkan kecelakaan. Jenderal Au, kata Liga. Jenderal Au itu adalah ketua XTC 04 Sumber. Menurutnya jenderal itu sudah diperiksa polisi dan membuat klarifikasi. Ia tak bisa memastikan sumber informasi jenderal tersebut soal kejadian yang dialami Eki. Sekjen XTC 2016 Reno Sukriano mengatakan sebenarnya hari itu anggotanya janjian dengan Eki untuk pergi rapat internal. Ketika ditunggu menurut Reno, Eki sempat membalas sedang berada di ISP kawasan Jalan Majasem,
Cirebon sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Itu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizky, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Itu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Itu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Itu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Itu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Ugroseno katakan kejanggalan peran Itu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Itu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Setelah 2 pekan Polda Jabar membuka hotline terkait kasus Vina, sudah ada 180 telepon masuk yang menambah petunjuk dalam melakukan penyidikan. Hal itu disampaikan Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Sandi katakan hotline dan telepon yang masuk menandakan polisi transparan dalam menangani kasus Vina. Ia juga memastikan polisi siap dikritik dengan banyaknya telepon masuk dari masyarakat yang juga menyampaikan masukan. Dengan adanya informasi dari masyarakat, Sandi memastikan pengungkapan kasus Vina didasari bukti kuat, bukan opini. Namun ia tidak bisa mengungkap apa saja informasi dari masyarakat yang masuk melalui telepon. Sandi juga mengungkapkan, penyidikan kasus Vina atas tersangka Pegi Setiawan sudah rampung dan akan dilimpahkan ke Kejaksaan hari ini, Kamis 20 Juni. Hingga saat ini, 70 orang saksi telah diperiksa, termasuk 18 saksi memberatkan Pegi dan beberapa saksi meringankan. Tersangka kasus Vina Cirebon, Saka Tatal kembali menuai sorotan publik usai polisi menyatakan adanya kebohongan yang disampaikan. Saka Tatal dinilai menyampaikan keterangan yang tak konsisten dalam kasus tewasnya Vina dan Eki, ia dituding berbohong berdasarkan keterangan Bapas. Balai Pemasyarakatan, Bapas, kala itu mendampingi pemeriksaan Saka dalam kasus yang pembunuhan Vina dan Eki. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi katakan bahwa Saka Tatal cenderung berbohong ketika memberikan keterangan berubah-ubah.
Tak hanya itu, Saka Tatal juga dicap memberi keterangan palsu soal penyiksaan yang dialami saat proses pemeriksaan. Kepolisian juga menepis isu yang menyebut bahwa Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi pun mengaskan, penyidik dipastikan selalu berhati-hati dan bekerja secara profesional. Polda Jabar juga diyakini mengusut kasus dengan transparan. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Ternyata bukan Ibtu Rudiana, Liga Akbar Cahyana alias Gaga Award menyinggung sosok jenderal di kasus Vina Cirebon. Jenderal tersebut memiliki peran penting dalam kasus kematian Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon, Sabtu 27 Agustus 2016. Saat ini nama Ibtu Rudiana menjadi perhatian khusus dalam kebenaran penyebab kematian Eki dan Vina di Cirebon. Ayah Eki dinilai memiliki peran dalam pembentukan skenario dari sejumlah saksi. Satu di antaranya kesaksian Liga Akbar Cahyana yang ternyata tak sesuai dengan isi berita acara perkara, BAP, kasus Vina Cirebon. Liga mengaku hari itu bersama B, T dan L juga Eki. Mereka selesai melakukan perjalanan dari Majalengka menuju tongkrongan di warung depan SMA 4 Cirebon. Sore hari sebelum maghrib, sekitar pukul 16.30 WIB, Eki pamit menjemput Vina. Sampai selepas maghrib, Eki kembali bersama Vina untuk menghabiskan sebatang rokok dan kopi. Tak berselang lama, Eki pamit untuk pergi ke Ramad Internal XTC 04 Sumbe di kawasan Bungsari. Saat Eki dan Vina pergi, Liga bersama 3 orang temannya masih bertahan di warung depan SMA 4 Cirebon. Liga bersama B, T dan L bergegas mencari keberadaan Eki dan Vina ke Rumah Sakit Gunung Jati. Dia sempat bertemu Ade Ismanto saat itu. Kata Liga, kabar Eki tewas diterima oleh T. Menurutnya T mendapat kabar itu dari seorang jenderal. Mengabarkan kecelakaan. Jenderal Au, kata Liga. Jenderal Au itu adalah ketua XTC 04 Sumber. Menurutnya jenderal itu sudah diperiksa polisi dan membuat klarifikasi. Ia tak bisa memastikan sumber informasi jenderal tersebut soal kejadian yang dialami Eki. Sekjen XTC 2016 Reno Sukriano mengatakan sebenarnya hari itu anggotanya janjian dengan Eki untuk pergi rapat internal. Ketika ditunggu menurut Reno, Eki sempat membalas sedang berada di ISP kawasan Jalan Majasem, Cirebon sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizky, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri,
Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Setelah 2 pekan Polda Jabar membuka hotline terkait kasus Vina, sudah ada 180 telepon masuk yang menambah petunjuk dalam melakukan penyidikan. Hal itu disampaikan Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Sandi katakan hotline dan telepon yang masuk menandakan polisi transparan dalam menangani kasus Vina. Ia juga memastikan polisi siap dikritik dengan banyaknya telepon masuk dari masyarakat yang juga menyampaikan masukan. Dengan adanya informasi dari masyarakat, Sandi memastikan pengungkapan kasus Vina didasari bukti kuat, bukan opini. Namun ia tidak bisa mengungkap apa saja informasi dari masyarakat yang masuk melalui telepon. Sandi juga mengungkapkan, penyidikan kasus Vina atas tersangka Pegi Setiawan sudah rampung dan akan dilimpahkan ke Kejaksaan hari ini, Kamis 20 Juni. Hingga saat ini, 70 orang saksi telah diperiksa, termasuk 18 saksi memberatkan Pegi dan beberapa saksi meringankan. Tersangka kasus Vina Cirebon, Saka Tatal kembali menuai sorotan publik usai polisi menyatakan adanya kebohongan yang disampaikan. Saka Tatal dinilai menyampaikan keterangan yang tak konsisten dalam kasus tewasnya Vina dan Eki, ia dituding berbohong berdasarkan keterangan Bapas. Balai Pemasyarakatan, Bapas, kala itu mendampingi pemeriksaan Saka dalam kasus yang pembunuhan Vina dan Eki. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi katakan bahwa Saka Tatal cenderung berbohong ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Tak hanya itu, Saka Tatal juga dicap memberi keterangan palsu soal penyiksaan yang dialami saat proses pemeriksaan. Kepolisian juga menepis isu yang menyebut bahwa Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi pun mengaskan, penyidik dipastikan selalu berhati-hati dan bekerja secara profesional. Polda Jabar juga diyakini mengusut kasus dengan transparan.
Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Ternyata bukan Ibtu Rudiana, Liga Akbar Cahyana alias Gaga Award menyinggung sosok jenderal di kasus Vina Cirebon. Jenderal tersebut memiliki peran penting dalam kasus kematian Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon, Sabtu 27 Agustus 2016. Saat ini nama Ibtu Rudiana menjadi perhatian khusus dalam kebenaran penyebab kematian Eki dan Vina di Cirebon. Ayah Eki dinilai memiliki peran dalam pembentukan skenario dari sejumlah saksi. Satu di antaranya kesaksian Liga Akbar Cahyana yang ternyata tak sesuai dengan isi berita acara perkara, BAP, kasus Vina Cirebon. Liga mengaku hari itu bersama B, T dan L juga Eki. Mereka selesai melakukan perjalanan dari Majalengka menuju tongkrongan di warung depan SMA 4 Cirebon. Sore hari sebelum maghrib, sekitar pukul 16.30 WIB, Eki pamit menjemput Vina. Sampai selepas maghrib, Eki kembali bersama Vina untuk menghabiskan sebatang rokok dan kopi. Tak berselang lama, Eki pamit untuk pergi ke Ramap Internal XTC 04 Sumbe di kawasan Bungsari. Saat Eki dan Vina pergi, Liga bersama 3 orang temannya masih bertahan di warung depan SMA 4 Cirebon. Liga bersama B, T dan L bergegas mencari keberadaan Eki dan Vina ke Rumah Sakit Gunung Jati. Dia sempat bertemu Ade Ismanto saat itu. Kata Liga, kabar Eki tewas diterima oleh T. Menurutnya T mendapat kabar itu dari seorang jenderal. Mengabarkan kecelakaan. Jenderal Au, kata Liga. Jenderal Au itu adalah ketua XTC 04 Sumber. Menurutnya jenderal itu sudah diperiksa polisi dan membuat klarifikasi. Ia tak bisa memastikan sumber informasi jenderal tersebut soal kejadian yang dialami Eki. Sekjen XTC 2016 Reno Sukriano mengatakan sebenarnya hari itu anggotanya janjian dengan Eki untuk pergi rapat internal. Ketika ditunggu menurut Reno, Eki sempat membalas sedang berada di ISP kawasan Jalan Majasem, Cirebon sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizky, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan,
Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Setelah 2 pekan Polda Jabar membuka hotline terkait kasus Vina, sudah ada 180 telepon masuk yang menambah petunjuk dalam melakukan penyidikan. Hal itu disampaikan Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Sandi katakan hotline dan telepon yang masuk menandakan polisi transparan dalam menangani kasus Vina. Ia juga memastikan polisi siap dikritik dengan banyaknya telepon masuk dari masyarakat yang juga menyampaikan masukan. Dengan adanya informasi dari masyarakat, Sandi memastikan pengungkapan kasus Vina didasari bukti kuat, bukan opini. Namun ia tidak bisa mengungkap apa saja informasi dari masyarakat yang masuk melalui telepon. Sandi juga mengungkapkan, penyidikan kasus Vina atas tersangka Peggy Setiawan sudah rampung dan akan dilimpahkan ke Kejaksaan hari ini, Kamis 20 Juni. Hingga saat ini, 70 orang saksi telah diperiksa, termasuk 18 saksi memberatkan Peggy dan beberapa saksi meringankan. Tersangka kasus Vina Cirebon, Saka Tatal kembali menuai sorotan publik usai polisi menyatakan adanya kebohongan yang disampaikan. Saka Tatal dinilai menyampaikan keterangan yang tak konsisten dalam kasus tewasnya Vina dan Eki, ia dituding berbohong berdasarkan keterangan Bapas. Balai Pemasyarakatan, Bapas, kala itu mendampingi pemeriksaan Saka dalam kasus yang pembunuhan Vina dan Eki. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi katakan bahwa Saka Tatal cenderung berbohong ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Tak hanya itu, Saka Tatal juga dicap memberi keterangan palsu soal penyiksaan yang dialami saat proses pemeriksaan. Kepolisian juga menepis isu yang menyebut bahwa Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi pun mengaskan, penyidik dipastikan selalu berhati-hati dan bekerja secara profesional. Polda Jabar juga diyakini mengusut kasus dengan transparan. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM.
Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Ternyata bukan Ibtu Rudiana, Liga Akbar Cahyana alias Gaga Award menyinggung sosok jenderal di kasus Vina Cirebon. Jenderal tersebut memiliki peran penting dalam kasus kematian Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon, Sabtu 27 Agustus 2016. Saat ini nama Ibtu Rudiana menjadi perhatian khusus dalam kebenaran penyebab kematian Eki dan Vina di Cirebon. Ayah Eki dinilai memiliki peran dalam pembentukan skenario dari sejumlah saksi. Satu di antaranya kesaksian Liga Akbar Cahyana yang ternyata tak sesuai dengan isi berita acara perkara, BAP, kasus Vina Cirebon. Liga mengaku hari itu bersama B, T dan L juga Eki. Mereka selesai melakukan perjalanan dari Majalengka menuju tongkrongan di warung depan SMA 4 Cirebon. Sore hari sebelum maghrib, sekitar pukul 16.30 WIB, Eki pamit menjemput Vina. Sampai selepas maghrib, Eki kembali bersama Vina untuk menghabiskan sebatang rokok dan kopi. Tak berselang lama, Eki pamit untuk pergi ke Ramad Internal XTC 04 Sumbe di kawasan Bungsari. Saat Eki dan Vina pergi, Liga bersama 3 orang temannya masih bertahan di warung depan SMA 4 Cirebon. Liga bersama B, T dan L bergegas mencari keberadaan Eki dan Vina ke rumah sakit Gunung Jati. Dia sempat bertemu Ade Ismanto saat itu. Kata Liga, kabar Eki tewas diterima oleh T. Menurutnya T mendapat kabar itu dari seorang jenderal. Mengabarkan kecelakaan. Jenderal Au, kata Liga. Jenderal Au itu adalah ketua XTC 04 Sumber. Menurutnya jenderal itu sudah diperiksa polisi dan membuat klarifikasi. Ia tak bisa memastikan sumber informasi jenderal tersebut soal kejadian yang dialami Eki. Sekjen XTC 2016 Reno Sukriano mengatakan sebenarnya hari itu anggotanya janjian dengan Eki untuk pergi rapat internal. Ketika ditunggu menurut Reno, Eki sempat membalas sedang berada di ISP kawasan Jalan Majasem, Cirebon sekitar pukul 20 waktu Indonesia. Agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi.
Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Setelah 2 pekan Polda Jabar membuka hotline terkait kasus Vina, sudah ada 180 telepon masuk yang menambah petunjuk dalam melakukan penyidikan. Hal itu disampaikan Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Sandi katakan hotline dan telepon yang masuk menandakan polisi transparan dalam menangani kasus Vina. Ia juga memastikan polisi siap dikritik dengan banyaknya telepon masuk dari masyarakat yang juga menyampaikan masukan. Dengan adanya informasi dari masyarakat, Sandi memastikan pengungkapan kasus Vina didasari bukti kuat, bukan opini. Namun ia tidak bisa mengungkap apa saja informasi dari masyarakat yang masuk melalui telepon. Sandi juga mengungkapkan, penyidikan kasus Vina atas tersangka Pegi Setiawan sudah rampung dan akan dilimpahkan ke Kejaksaan hari ini, Kamis 20 Juni. Hingga saat ini, 70 orang saksi telah diperiksa, termasuk 18 saksi memberatkan Pegi dan beberapa saksi meringankan. Tersangka kasus Vina Cirebon, Saka Tatal kembali menuai sorotan publik usai polisi menyatakan adanya kebohongan yang disampaikan. Saka Tatal dinilai menyampaikan keterangan yang tak konsisten dalam kasus tewasnya Vina dan Eki, ia dituding berbohong berdasarkan keterangan Bapas. Balai Pemasyarakatan, Bapas, kala itu mendampingi pemeriksaan Saka dalam kasus yang pembunuhan Vina dan Eki. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi katakan bahwa Saka Tatal cenderung berbohong ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Tak hanya itu, Saka Tatal juga dicap memberi keterangan palsu soal penyiksaan yang dialami saat proses pemeriksaan. Kepolisian juga menepis isu yang menyebut bahwa Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi pun mengaskan, penyidik dipastikan selalu berhati-hati dan bekerja secara profesional, Polda Jabar juga diyakini mengusut kasus dengan transparan. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Pegi Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Pegi juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Pegi khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Pegi Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Pegi Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan.
Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Ternyata bukan Ibtu Rudiana, Liga Akbar Cahyana alias Gaga Award menyinggung sosok jenderal di kasus Vina Cirebon. Jenderal tersebut memiliki peran penting dalam kasus kematian Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon, Sabtu 27 Agustus 2016. Saat ini nama Ibtu Rudiana menjadi perhatian khusus dalam kebenaran penyebab kematian Eki dan Vina di Cirebon. Ayah Eki dinilai memiliki peran dalam pembentukan skenario dari sejumlah saksi. Satu di antaranya kesaksian Liga Akbar Cahyana yang ternyata tak sesuai dengan isi berita acara perkara, BAP, kasus Vina Cirebon. Liga mengaku hari itu bersama B, T dan L juga Eki. Mereka selesai melakukan perjalanan dari Majalengka menuju tongkrongan di warung depan SMA 4 Cirebon. Sore hari sebelum maghrib, sekitar pukul 16.30 WIB, Eki pamit menjemput Vina. Sampai selepas maghrib, Eki kembali bersama Vina untuk menghabiskan sebatang rokok dan kopi. Tak berselang lama, Eki pamit untuk pergi ke Ramat Internal XTC 04 Sumbe di kawasan Bungsari. Saat Eki dan Vina pergi, Liga bersama 3 orang temannya masih bertahan di warung depan SMA 4 Cirebon. Liga bersama B, T dan L bergegas mencari keberadaan Eki dan Vina ke rumah sakit Gunung Jati. Dia sempat bertemu Ade Ismanto saat itu. Kata Liga, kabar Eki tewas diterima oleh T. Menurutnya T mendapat kabar itu dari seorang jenderal. Mengabarkan kecelakaan. Jenderal Au, kata Liga. Jenderal Au itu adalah ketua XTC 04 Sumber. Menurutnya jenderal itu sudah diperiksa polisi dan membuat klarifikasi. Ia tak bisa memastikan sumber informasi jenderal tersebut soal kejadian yang dialami Eki. Sekjen XTC 2016 Reno Sukriano mengatakan sebenarnya hari itu anggotanya janjian dengan Eki untuk pergi rapat internal. Ketika ditunggu menurut Reno, Eki sempat membalas sedang berada di ISP kawasan Jalan Majasem, Cirebon sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizki, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu.
Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Setelah 2 pekan Polda Jabar membuka hotline terkait kasus Vina, sudah ada 180 telepon masuk yang menambah petunjuk dalam melakukan penyidikan. Hal itu disampaikan Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Sandi katakan hotline dan telepon yang masuk menandakan polisi transparan dalam menangani kasus Vina. Ia juga memastikan polisi siap dikritik dengan banyaknya telepon masuk dari masyarakat yang juga menyampaikan masukan. Dengan adanya informasi dari masyarakat, Sandi memastikan pengungkapan kasus Vina didasari bukti kuat, bukan opini. Namun ia tidak bisa mengungkap apa saja informasi dari masyarakat yang masuk melalui telepon. Sandi juga mengungkapkan, penyidikan kasus Vina atas tersangka Peggy Setiawan sudah rampung dan akan dilimpahkan ke Kejaksaan hari ini, Kamis 20 Juni. Hingga saat ini, 70 orang saksi telah diperiksa, termasuk 18 saksi memberatkan Peggy dan beberapa saksi meringankan. Tersangka kasus Vina Cirebon, Saka Tatal kembali menuai sorotan publik usai polisi menyatakan adanya kebohongan yang disampaikan. Saka Tatal dinilai menyampaikan keterangan yang tak konsisten dalam kasus tewasnya Vina dan Eki, ia dituding berbohong berdasarkan keterangan Bapas. Balai Pemasyarakatan, Bapas, kala itu mendampingi pemeriksaan Saka dalam kasus yang pembunuhan Vina dan Eki. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi katakan bahwa Saka Tatal cenderung berbohong ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Tak hanya itu, Saka Tatal juga dicap memberi keterangan palsu soal penyiksaan yang dialami saat proses pemeriksaan. Kepolisian juga menepis isu yang menyebut bahwa Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi pun mengaskan, penyidik dipastikan selalu berhati-hati dan bekerja secara profesional. Polda Jabar juga diyakini mengusut kasus dengan transparan. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Ternyata bukan Ibtu Rudiana, Liga Akbar Cahyana alias Gaga Award menyinggung sosok jenderal di kasus Vina Cirebon. Jenderal tersebut memiliki peran penting dalam kasus kematian Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon, Sabtu 27 Agustus 2016.
Saat ini nama Ibtu Rudiana menjadi perhatian khusus dalam kebenaran penyebab kematian Eki dan Vina di Cirebon. Ayah Eki dinilai memiliki peran dalam pembentukan skenario dari sejumlah saksi. Satu di antaranya kesaksian Liga Akbar Cahyana yang ternyata tak sesuai dengan isi berita acara perkara, BAP, kasus Vina Cirebon. Liga mengaku hari itu bersama B, T dan L juga Eki. Mereka selesai melakukan perjalanan dari Majalengka menuju tongkrongan di warung depan SMA 4 Cirebon. Sore hari sebelum maghrib, sekitar pukul 16.30 WIB, Eki pamit menjemput Vina. Sampai selepas maghrib, Eki kembali bersama Vina untuk menghabiskan sebatang rokok dan kopi. Tak berselang lama, Eki pamit untuk pergi ke Ramad Internal XTC 04 Sumbe di kawasan Bungsari. Saat Eki dan Vina pergi, Liga bersama 3 orang temannya masih bertahan di warung depan SMA 4 Cirebon. Liga bersama B, T dan L bergegas mencari keberadaan Eki dan Vina ke rumah sakit Gunung Jati. Dia sempat bertemu Ade Ismanto saat itu. Kata Liga, kabar Eki tewas diterima oleh T. Menurutnya T mendapat kabar itu dari seorang jenderal. Mengabarkan kecelakaan. Jenderal Au, kata Liga. Jenderal Au itu adalah ketua XTC 04 Sumber. Menurutnya jenderal itu sudah diperiksa polisi dan membuat klarifikasi. Ia tak bisa memastikan sumber informasi jenderal tersebut soal kejadian yang dialami Eki. Sekjen XTC 2016 Reno Sukriano mengatakan sebenarnya hari itu anggotanya janjian dengan Eki untuk pergi rapat internal. Ketika ditunggu menurut Reno, Eki sempat membalas sedang berada di ISP kawasan Jalan Majasem, Cirebon sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizki, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia.
Setelah 2 pekan Polda Jabar membuka hotline terkait kasus Vina, sudah ada 180 telepon masuk yang menambah petunjuk dalam melakukan penyidikan. Hal itu disampaikan Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Sandi katakan hotline dan telepon yang masuk menandakan polisi transparan dalam menangani kasus Vina. Ia juga memastikan polisi siap dikritik dengan banyaknya telepon masuk dari masyarakat yang juga menyampaikan masukan. Dengan adanya informasi dari masyarakat, Sandi memastikan pengungkapan kasus Vina didasari bukti kuat, bukan opini. Namun ia tidak bisa mengungkap apa saja informasi dari masyarakat yang masuk melalui telepon. Sandi juga mengungkapkan, penyidikan kasus Vina atas tersangka Peggy Setiawan sudah rampung dan akan dilimpahkan ke Kejaksaan hari ini, Kamis 20 Juni. Hingga saat ini, 70 orang saksi telah diperiksa, termasuk 18 saksi memberatkan Peggy dan beberapa saksi meringankan. Tersangka kasus Vina Cirebon, Saka Tatal kembali menuai sorotan publik usai polisi menyatakan adanya kebohongan yang disampaikan. Saka Tatal dinilai menyampaikan keterangan yang tak konsisten dalam kasus tewasnya Vina dan Eki, ia dituding berbohong berdasarkan keterangan Bapas. Balai Pemasyarakatan, Bapas, kala itu mendampingi pemeriksaan Saka dalam kasus yang pembunuhan Vina dan Eki. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi katakan bahwa Saka Tatal cenderung berbohong ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Tak hanya itu, Saka Tatal juga dicap memberi keterangan palsu soal penyiksaan yang dialami saat proses pemeriksaan. Kepolisian juga menepis isu yang menyebut bahwa Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi pun mengaskan, penyidik dipastikan selalu berhati-hati dan bekerja secara profesional. Polda Jabar juga diyakini mengusut kasus dengan transparan. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Ternyata bukan Ibtu Rudiana, Liga Akbar Cahyana alias Gaga Award menyinggung sosok jenderal di kasus Vina Cirebon. Jenderal tersebut memiliki peran penting dalam kasus kematian Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon, Sabtu 27 Agustus 2016. Saat ini nama Ibtu Rudiana menjadi perhatian khusus dalam kebenaran penyebab kematian Eki dan Vina di Cirebon. Ayah Eki dinilai memiliki peran dalam pembentukan skenario dari sejumlah saksi. Satu di antaranya kesaksian Liga Akbar Cahyana yang ternyata tak sesuai dengan isi berita acara perkara, BAP, kasus Vina Cirebon. Liga mengaku hari itu bersama B, T dan L juga Eki. Mereka selesai melakukan perjalanan dari Majalengka menuju tongkrongan di warung depan SMA 4 Cirebon.
Sore hari sebelum maghrib, sekitar pukul 16.30 WIB, Eki pamit menjemput Vina. Sampai selepas maghrib, Eki kembali bersama Vina untuk menghabiskan sebatang rokok dan kopi. Tak berselang lama, Eki pamit untuk pergi ke Ramad Internal XTC 04 Sumbe di kawasan Bungsari. Saat Eki dan Vina pergi, Liga bersama 3 orang temannya masih bertahan di warung depan SMA 4 Cirebon. Liga bersama B, T dan L bergegas mencari keberadaan Eki dan Vina ke rumah sakit Gunung Jati. Dia sempat bertemu Ade Ismanto saat itu. Kata Liga, kabar Eki tewas diterima oleh T. Menurutnya T mendapat kabar itu dari seorang jenderal. Mengabarkan kecelakaan. Jenderal Au, kata Liga. Jenderal Au itu adalah ketua XTC 04 Sumber. Menurutnya jenderal itu sudah diperiksa polisi dan membuat klarifikasi. Ia tak bisa memastikan sumber informasi jenderal tersebut soal kejadian yang dialami Eki. Sekjen XTC 2016 Reno Sukriano mengatakan sebenarnya hari itu anggotanya janjian dengan Eki untuk pergi rapat internal. Ketika ditunggu menurut Reno, Eki sempat membalas sedang berada di ISP kawasan Jalan Majasem, Cirebon sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Itu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizki, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Itu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Itu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Itu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Itu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Ugroseno katakan kejanggalan peran Itu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Setelah 2 pekan Polda Jabar membuka hotline terkait kasus Vina, sudah ada 180 telepon masuk yang menambah petunjuk dalam melakukan penyidikan. Hal itu disampaikan Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Sandi katakan hotline dan telepon yang masuk menandakan polisi transparan dalam menangani kasus Vina. Ia juga memastikan polisi siap dikritik dengan banyaknya telepon masuk dari masyarakat yang juga menyampaikan masukan.
Dengan adanya informasi dari masyarakat, Sandi memastikan pengungkapan kasus Vina didasari bukti kuat, bukan opini. Namun ia tidak bisa mengungkap apa saja informasi dari masyarakat yang masuk melalui telepon. Sandi juga mengungkapkan, penyidikan kasus Vina atas tersangka Peggy Setiawan sudah rampung dan akan dilimpahkan ke Kejaksaan hari ini, Kamis 20 Juni. Hingga saat ini, 70 orang saksi telah diperiksa, termasuk 18 saksi memberatkan Peggy dan beberapa saksi meringankan. Tersangka kasus Vina Cirebon, Saka Tatal kembali menuai sorotan publik usai polisi menyatakan adanya kebohongan yang disampaikan. Saka Tatal dinilai menyampaikan keterangan yang tak konsisten dalam kasus tewasnya Vina dan Eki, ia dituding berbohong berdasarkan keterangan Bapas. Balai Pemasyarakatan, Bapas, kala itu mendampingi pemeriksaan Saka dalam kasus yang pembunuhan Vina dan Eki. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi katakan bahwa Saka Tatal cenderung berbohong ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Tak hanya itu, Saka Tatal juga dicap memberi keterangan palsu soal penyiksaan yang dialami saat proses pemeriksaan. Kepolisian juga menepis isu yang menyebut bahwa Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi pun mengaskan, penyidik dipastikan selalu berhati-hati dan bekerja secara profesional. Polda Jabar juga diyakini mengusut kasus dengan transparan. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Ternyata bukan Ibtu Rudiana, Liga Akbar Cahyana alias Gaga Award menyinggung sosok jenderal di kasus Vina Cirebon. Jenderal tersebut memiliki peran penting dalam kasus kematian Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon, Sabtu 27 Agustus 2016. Saat ini nama Ibtu Rudiana menjadi perhatian khusus dalam kebenaran penyebab kematian Eki dan Vina di Cirebon. Ayah Eki dinilai memiliki peran dalam pembentukan skenario dari sejumlah saksi. Satu di antaranya kesaksian Liga Akbar Cahyana yang ternyata tak sesuai dengan isi berita acara perkara, BAP, kasus Vina Cirebon. Liga mengaku hari itu bersama B, T dan L juga Eki. Mereka selesai melakukan perjalanan dari Majalengka menuju tongkrongan di warung depan SMA 4 Cirebon. Sore hari sebelum maghrib, sekitar pukul 16.30 WIB, Eki pamit menjemput Vina. Sampai selepas maghrib, Eki kembali bersama Vina untuk menghabiskan sebatang rokok dan kopi. Tak berselang lama, Eki pamit untuk pergi ke Ramat Internal XTC 04 Sumbe di kawasan Bungsari. Saat Eki dan Vina pergi, Liga bersama 3 orang temannya masih bertahan di warung depan SMA 4 Cirebon.
Liga bersama B, T dan L bergegas mencari keberadaan Eki dan Vina ke rumah sakit Gunung Jati. Dia sempat bertemu Ade Ismanto saat itu. Kata Liga, kabar Eki tewas diterima oleh T. Menurutnya T mendapat kabar itu dari seorang jenderal. Mengabarkan kecelakaan. Jenderal Au, kata Liga. Jenderal Au itu adalah ketua XTC 04 Sumber. Menurutnya jenderal itu sudah diperiksa polisi dan membuat klarifikasi. Ia tak bisa memastikan sumber informasi jenderal tersebut soal kejadian yang dialami Eki. Sekjen XTC 2016 Reno Sukriano mengatakan sebenarnya hari itu anggotanya janjian dengan Eki untuk pergi rapat internal. Ketika ditunggu menurut Reno, Eki sempat membalas sedang berada di ISP kawasan Jalan Majasem, Cirebon sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Itu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizki, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Itu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Itu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Itu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Itu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Ugroseno katakan kejanggalan peran Itu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Setelah 2 pekan Polda Jabar membuka hotline terkait kasus Vina, sudah ada 180 telepon masuk yang menambah petunjuk dalam melakukan penyidikan. Hal itu disampaikan Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Sandi katakan hotline dan telepon yang masuk menandakan polisi transparan dalam menangani kasus Vina. Ia juga memastikan polisi siap dikritik dengan banyaknya telepon masuk dari masyarakat yang juga menyampaikan masukan. Dengan adanya informasi dari masyarakat, Sandi memastikan pengungkapan kasus Vina didasari bukti kuat, bukan opini. Namun ia tidak bisa mengungkap apa saja informasi dari masyarakat yang masuk melalui telepon. Sandi juga mengungkapkan, penyidikan kasus Vina atas tersangka Pegi Setiawan sudah rampung dan akan dilimpahkan ke Kejaksaan hari ini, Kamis 20 Juni. Hingga saat ini, 70 orang saksi telah diperiksa, termasuk 18 saksi memberatkan Pegi dan beberapa saksi meringankan.
Tersangka kasus Vina Cirebon, Saka Tatal kembali menuai sorotan publik usai polisi menyatakan adanya kebohongan yang disampaikan. Saka Tatal dinilai menyampaikan keterangan yang tak konsisten dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. Ia dituding berbohong berdasarkan keterangan Bapas. Balai Pemasyarakatan, Bapas, kala itu mendampingi pemeriksaan Saka dalam kasus yang pembunuhan Vina dan Eki. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi katakan bahwa Saka Tatal cenderung berbohong ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Tak hanya itu, Saka Tatal juga dicap memberi keterangan palsu soal penyiksaan yang dialami saat proses pemeriksaan. Kepolisian juga menepis isu yang menyebut bahwa Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi pun mengaskan, penyidik dipastikan selalu berhati-hati dan bekerja secara profesional. Polda Jabar juga diyakini mengusut kasus dengan transparan. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Ternyata bukan Ibtu Rudiana, Liga Akbar Cahyana alias Gaga Award menyinggung sosok jenderal di kasus Vina Cirebon. Jenderal tersebut memiliki peran penting dalam kasus kematian Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon, Sabtu 27 Agustus 2016. Saat ini nama Ibtu Rudiana menjadi perhatian khusus dalam kebenaran penyebab kematian Eki dan Vina di Cirebon. Ayah Eki dinilai memiliki peran dalam pembentukan skenario dari sejumlah saksi. Satu di antaranya kesaksian Liga Akbar Cahyana yang ternyata tak sesuai dengan isi berita acara perkara, BAP, kasus Vina Cirebon. Liga mengaku hari itu bersama B, T dan L juga Eki. Mereka selesai melakukan perjalanan dari Majalengka menuju tongkrongan di warung depan SMA 4 Cirebon. Sore hari sebelum maghrib, sekitar pukul 16.30 WIB, Eki pamit menjemput Vina. Sampai selepas maghrib, Eki kembali bersama Vina untuk menghabiskan sebatang rokok dan kopi. Tak berselang lama, Eki pamit untuk pergi ke Ramap Internal XTC 04 Sumbe di kawasan Bungsari. Saat Eki dan Vina pergi, Liga bersama 3 orang temannya masih bertahan di warung depan SMA 4 Cirebon. Liga bersama B, T dan L bergegas mencari keberadaan Eki dan Vina ke Rumah Sakit Gunung Jati. Dia sempat bertemu Ade Ismanto saat itu. Kata Liga, kabar Eki tewas diterima oleh T. Menurutnya T mendapat kabar itu dari seorang jenderal. Mengabarkan kecelakaan. Jenderal Au, kata Liga. Jenderal Au itu adalah ketua XTC 04 Sumber. Menurutnya jenderal itu sudah diperiksa polisi dan membuat klarifikasi. Ia tak bisa memastikan sumber informasi jenderal tersebut soal kejadian yang dialami Eki. Sekjen XTC 2016 Reno Sukriano mengatakan sebenarnya hari itu anggotanya janjian dengan Eki untuk pergi rapat internal. Ketika ditunggu menurut Reno, Eki sempat membalas sedang berada di ISP kawasan Jalan Majasem,
Cirebon sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Itu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizky, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Itu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Itu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Itu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Itu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Ugroseno katakan kejanggalan peran Itu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Itu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Setelah 2 pekan Polda Jabar membuka hotline terkait kasus Vina, sudah ada 180 telepon masuk yang menambah petunjuk dalam melakukan penyidikan. Hal itu disampaikan Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Sandi katakan hotline dan telepon yang masuk menandakan polisi transparan dalam menangani kasus Vina. Ia juga memastikan polisi siap dikritik dengan banyaknya telepon masuk dari masyarakat yang juga menyampaikan masukan. Dengan adanya informasi dari masyarakat, Sandi memastikan pengungkapan kasus Vina didasari bukti kuat, bukan opini. Namun ia tidak bisa mengungkap apa saja informasi dari masyarakat yang masuk melalui telepon. Sandi juga mengungkapkan, penyidikan kasus Vina atas tersangka Pegi Setiawan sudah rampung dan akan dilimpahkan ke Kejaksaan hari ini, Kamis 20 Juni. Hingga saat ini, 70 orang saksi telah diperiksa, termasuk 18 saksi memberatkan Pegi dan beberapa saksi meringankan. Tersangka kasus Vina Cirebon, Saka Tatal kembali menuai sorotan publik usai polisi menyatakan adanya kebohongan yang disampaikan. Saka Tatal dinilai menyampaikan keterangan yang tak konsisten dalam kasus tewasnya Vina dan Eki, ia dituding berbohong berdasarkan keterangan Bapas. Balai Pemasyarakatan, Bapas, kala itu mendampingi pemeriksaan Saka dalam kasus yang pembunuhan Vina dan Eki. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi katakan bahwa Saka Tatal cenderung berbohong ketika memberikan keterangan berubah-ubah.
Tak hanya itu, Saka Tatal juga dicap memberi keterangan palsu soal penyiksaan yang dialami saat proses pemeriksaan. Kepolisian juga menepis isu yang menyebut bahwa Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi pun mengaskan, penyidik dipastikan selalu berhati-hati dan bekerja secara profesional. Polda Jabar juga diyakini mengusut kasus dengan transparan. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Ternyata bukan Ibtu Rudiana. Liga Akbar Cahyana alias Gaga Award menyinggung sosok jenderal di kasus Vina Cirebon. Jenderal tersebut memiliki peran penting dalam kasus kematian Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon, Sabtu 27 Agustus 2016. Saat ini nama Ibtu Rudiana menjadi perhatian khusus dalam kebenaran penyebab kematian Eki dan Vina di Cirebon. Ayah Eki dinilai memiliki peran dalam pembentukan skenario dari sejumlah saksi. Satu di antaranya kesaksian Liga Akbar Cahyana yang ternyata tak sesuai dengan isi berita acara perkara, BAP, kasus Vina Cirebon. Liga mengaku hari itu bersama B, T dan L juga Eki. Mereka selesai melakukan perjalanan dari Majalengka menuju tongkrongan di warung depan SMA 4 Cirebon. Sore hari sebelum maghrib, sekitar pukul 16.30 WIB, Eki pamit menjemput Vina. Sampai selepas maghrib, Eki kembali bersama Vina untuk menghabiskan sebatang rokok dan kopi. Tak berselang lama, Eki pamit untuk pergi ke Ramad Internal XTC 04 Sumbe di kawasan Bungsari. Saat Eki dan Vina pergi, Liga bersama 3 orang temannya masih bertahan di warung depan SMA 4 Cirebon. Liga bersama B, T dan L bergegas mencari keberadaan Eki dan Vina ke Rumah Sakit Gunung Jati. Dia sempat bertemu Ade Ismanto saat itu. Kata Liga, kabar Eki tewas diterima oleh T. Menurutnya T mendapat kabar itu dari seorang jenderal. Mengabarkan kecelakaan. Jenderal Au, kata Liga. Jenderal Au itu adalah ketua XTC 04 Sumber. Menurutnya jenderal itu sudah diperiksa polisi dan membuat klarifikasi. Ia tak bisa memastikan sumber informasi jenderal tersebut soal kejadian yang dialami Eki. Sekjen XTC 2016 Reno Sukriano mengatakan sebenarnya hari itu anggotanya janjian dengan Eki untuk pergi rapat internal. Ketika ditunggu menurut Reno, Eki sempat membalas sedang berada di ISP kawasan Jalan Majasem, Cirebon sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizki, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi.
Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Setelah 2 pekan Polda Jabar membuka hotline terkait kasus Vina, sudah ada 180 telepon masuk yang menambah petunjuk dalam melakukan penyidikan. Hal itu disampaikan Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Sandi katakan hotline dan telepon yang masuk menandakan polisi transparan dalam menangani kasus Vina. Ia juga memastikan polisi siap dikritik dengan banyaknya telepon masuk dari masyarakat yang juga menyampaikan masukan. Dengan adanya informasi dari masyarakat, Sandi memastikan pengungkapan kasus Vina didasari bukti kuat, bukan opini. Namun ia tidak bisa mengungkap apa saja informasi dari masyarakat yang masuk melalui telepon. Sandi juga mengungkapkan, penyidikan kasus Vina atas tersangka Peggy Setiawan sudah rampung dan akan dilimpahkan ke Kejaksaan hari ini, Kamis 20 Juni. Hingga saat ini, 70 orang saksi telah diperiksa, termasuk 18 saksi memberatkan Peggy dan beberapa saksi meringankan. Tersangka kasus Vina Cirebon, Saka Tatal kembali menuai sorotan publik usai polisi menyatakan adanya kebohongan yang disampaikan. Saka Tatal dinilai menyampaikan keterangan yang tak konsisten dalam kasus tewasnya Vina dan Eki, ia dituding berbohong berdasarkan keterangan Bapas. Balai Pemasyarakatan, Bapas, kala itu mendampingi pemeriksaan Saka dalam kasus yang pembunuhan Vina dan Eki. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi katakan bahwa Saka Tatal cenderung berbohong ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Tak hanya itu, Saka Tatal juga dicap memberi keterangan palsu soal penyiksaan yang dialami saat proses pemeriksaan. Kepolisian juga menepis isu yang menyebut bahwa Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi pun mengaskan, penyidik dipastikan selalu berhati-hati dan bekerja secara profesional. Polda Jabar juga diyakini mengusut kasus dengan transparan. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan.
Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Ternyata bukan Ibtu Rudiana, Liga Akbar Cahyana alias Gaga Award menyinggung sosok jenderal di kasus Vina Cirebon. Jenderal tersebut memiliki peran penting dalam kasus kematian Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon, Sabtu 27 Agustus 2016. Saat ini nama Ibtu Rudiana menjadi perhatian khusus dalam kebenaran penyebab kematian Eki dan Vina di Cirebon. Ayah Eki dinilai memiliki peran dalam pembentukan skenario dari sejumlah saksi. Satu di antaranya kesaksian Liga Akbar Cahyana yang ternyata tak sesuai dengan isi berita acara perkara, BAP, kasus Vina Cirebon. Liga mengaku hari itu bersama B, T dan L juga Eki. Mereka selesai melakukan perjalanan dari Majalengka menuju tongkrongan di warung depan SMA 4 Cirebon. Sore hari sebelum maghrib, sekitar pukul 16.30 WIB, Eki pamit menjemput Vina. Sampai selepas maghrib, Eki kembali bersama Vina untuk menghabiskan sebatang rokok dan kopi. Tak berselang lama, Eki pamit untuk pergi ke Ramap Internal XTC 04 Sumbe di kawasan Bungsari. Saat Eki dan Vina pergi, Liga bersama 3 orang temannya masih bertahan di warung depan SMA 4 Cirebon. Liga bersama B, T dan L bergegas mencari keberadaan Eki dan Vina ke Rumah Sakit Gunung Jati. Dia sempat bertemu Ade Ismanto saat itu. Kata Liga, kabar Eki tewas diterima oleh T. Menurutnya T mendapat kabar itu dari seorang jenderal. Mengabarkan kecelakaan. Jenderal Au, kata Liga. Jenderal Au itu adalah ketua XTC 04 Sumber. Menurutnya jenderal itu sudah diperiksa polisi dan membuat klarifikasi. Ia tak bisa memastikan sumber informasi jenderal tersebut soal kejadian yang dialami Eki. Sekjen XTC 2016 Reno Sukriano mengatakan sebenarnya hari itu anggotanya janjian dengan Eki untuk pergi rapat internal. Ketika ditunggu menurut Reno, Eki sempat membalas sedang berada di ISP kawasan Jalan Majasem, Cirebon sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizki, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah.
Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Setelah 2 pekan Polda Jabar membuka hotline terkait kasus Vina, sudah ada 180 telepon masuk yang menambah petunjuk dalam melakukan penyidikan. Hal itu disampaikan Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Sandi katakan hotline dan telepon yang masuk menandakan polisi transparan dalam menangani kasus Vina. Ia juga memastikan polisi siap dikritik dengan banyaknya telepon masuk dari masyarakat yang juga menyampaikan masukan. Dengan adanya informasi dari masyarakat, Sandi memastikan pengungkapan kasus Vina didasari bukti kuat, bukan opini. Namun ia tidak bisa mengungkap apa saja informasi dari masyarakat yang masuk melalui telepon. Sandi juga mengungkapkan, penyidikan kasus Vina atas tersangka Pegi Setiawan sudah rampung dan akan dilimpahkan ke Kejaksaan hari ini, Kamis 20 Juni. Hingga saat ini, 70 orang saksi telah diperiksa, termasuk 18 saksi memberatkan Pegi dan beberapa saksi meringankan. Tersangka kasus Vina Cirebon, Saka Tatal kembali menuai sorotan publik usai polisi menyatakan adanya kebohongan yang disampaikan. Saka Tatal dinilai menyampaikan keterangan yang tak konsisten dalam kasus tewasnya Vina dan Eki, ia dituding berbohong berdasarkan keterangan Bapas. Balai Pemasyarakatan, Bapas, kala itu mendampingi pemeriksaan Saka dalam kasus yang pembunuhan Vina dan Eki. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi katakan bahwa Saka Tatal cenderung berbohong ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Tak hanya itu, Saka Tatal juga dicap memberi keterangan palsu soal penyiksaan yang dialami saat proses pemeriksaan. Kepolisian juga menepis isu yang menyebut bahwa Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi pun mengaskan, penyidik dipastikan selalu berhati-hati dan bekerja secara profesional, Polda Jabar juga diyakini mengusut kasus dengan transparan. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Pegi Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Pegi juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Pegi khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Pegi Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Pegi Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan.
Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Ternyata bukan Ibtu Rudiana, Liga Akbar Cahyana alias Gaga Award menyinggung sosok jenderal di kasus Vina Cirebon. Jenderal tersebut memiliki peran penting dalam kasus kematian Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon, Sabtu 27 Agustus 2016. Saat ini nama Ibtu Rudiana menjadi perhatian khusus dalam kebenaran penyebab kematian Eki dan Vina di Cirebon. Ayah Eki dinilai memiliki peran dalam pembentukan skenario dari sejumlah saksi. Satu di antaranya kesaksian Liga Akbar Cahyana yang ternyata tak sesuai dengan isi berita acara perkara, BAP, kasus Vina Cirebon. Liga mengaku hari itu bersama B, T dan L juga Eki. Mereka selesai melakukan perjalanan dari Majalengka menuju tongkrongan di warung depan SMA 4 Cirebon. Sore hari sebelum maghrib, sekitar pukul 16.30 WIB, Eki pamit menjemput Vina. Sampai selepas maghrib, Eki kembali bersama Vina untuk menghabiskan sebatang rokok dan kopi. Tak berselang lama, Eki pamit untuk pergi ke Ramat Internal XTC 04 Sumbe di kawasan Bungsari. Saat Eki dan Vina pergi, Liga bersama 3 orang temannya masih bertahan di warung depan SMA 4 Cirebon. Liga bersama B, T dan L bergegas mencari keberadaan Eki dan Vina ke rumah sakit Gunung Jati. Dia sempat bertemu Ade Ismanto saat itu. Kata Liga, kabar Eki tewas diterima oleh T. Menurutnya T mendapat kabar itu dari seorang jenderal. Mengabarkan kecelakaan. Jenderal Au, kata Liga. Jenderal Au itu adalah ketua XTC 04 Sumber. Menurutnya jenderal itu sudah diperiksa polisi dan membuat klarifikasi. Ia tak bisa memastikan sumber informasi jenderal tersebut soal kejadian yang dialami Eki. Sekjen XTC 2016 Reno Sukriano mengatakan sebenarnya hari itu anggotanya janjian dengan Eki untuk pergi rapat internal. Ketika ditunggu menurut Reno, Eki sempat membalas sedang berada di ISP kawasan Jalan Majasem, Cirebon sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizki, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu.
Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Setelah 2 pekan Polda Jabar membuka hotline terkait kasus Vina, sudah ada 180 telepon masuk yang menambah petunjuk dalam melakukan penyidikan. Hal itu disampaikan Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Sandi katakan hotline dan telepon yang masuk menandakan polisi transparan dalam menangani kasus Vina. Ia juga memastikan polisi siap dikritik dengan banyaknya telepon masuk dari masyarakat yang juga menyampaikan masukan. Dengan adanya informasi dari masyarakat, Sandi memastikan pengungkapan kasus Vina didasari bukti kuat, bukan opini. Namun ia tidak bisa mengungkap apa saja informasi dari masyarakat yang masuk melalui telepon. Sandi juga mengungkapkan, penyidikan kasus Vina atas tersangka Peggy Setiawan sudah rampung dan akan dilimpahkan ke Kejaksaan hari ini, Kamis 20 Juni. Hingga saat ini, 70 orang saksi telah diperiksa, termasuk 18 saksi memberatkan Peggy dan beberapa saksi meringankan. Tersangka kasus Vina Cirebon, Saka Tatal kembali menuai sorotan publik usai polisi menyatakan adanya kebohongan yang disampaikan. Saka Tatal dinilai menyampaikan keterangan yang tak konsisten dalam kasus tewasnya Vina dan Eki, ia dituding berbohong berdasarkan keterangan Bapas. Balai Pemasyarakatan, Bapas, kala itu mendampingi pemeriksaan Saka dalam kasus yang pembunuhan Vina dan Eki. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi katakan bahwa Saka Tatal cenderung berbohong ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Tak hanya itu, Saka Tatal juga dicap memberi keterangan palsu soal penyiksaan yang dialami saat proses pemeriksaan. Kepolisian juga menepis isu yang menyebut bahwa Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi pun mengaskan, penyidik dipastikan selalu berhati-hati dan bekerja secara profesional, Polda Jabar juga diyakini mengusut kasus dengan transparan. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Ternyata bukan Ibtu Rudiana, Liga Akbar Cahyana alias Gaga Award menyinggung sosok jenderal di kasus Vina Cirebon. Jenderal tersebut memiliki peran penting dalam kasus kematian Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon, Sabtu 27 Agustus 2016.
Saat ini nama Ibtu Rudiana menjadi perhatian khusus dalam kebenaran penyebab kematian Eki dan Vina di Cirebon. Ayah Eki dinilai memiliki peran dalam pembentukan skenario dari sejumlah saksi. Satu di antaranya kesaksian Liga Akbar Cahyana yang ternyata tak sesuai dengan isi berita acara perkara, BAP, kasus Vina Cirebon. Liga mengaku hari itu bersama B, T dan L juga Eki. Mereka selesai melakukan perjalanan dari Majalengka menuju tongkrongan di warung depan SMA 4 Cirebon. Sore hari sebelum maghrib, sekitar pukul 16.30 WIB, Eki pamit menjemput Vina. Sampai selepas maghrib, Eki kembali bersama Vina untuk menghabiskan sebatang rokok dan kopi. Tak berselang lama, Eki pamit untuk pergi ke Ramat Internal XTC 04 Sumbe di kawasan Bungsari. Saat Eki dan Vina pergi, Liga bersama 3 orang temannya masih bertahan di warung depan SMA 4 Cirebon. Liga bersama B, T dan L bergegas mencari keberadaan Eki dan Vina ke rumah sakit Gunung Jati. Dia sempat bertemu Ade Ismanto saat itu. Kata Liga, kabar Eki tewas diterima oleh T. Menurutnya T mendapat kabar itu dari seorang jenderal. Mengabarkan kecelakaan. Jenderal Au, kata Liga. Jenderal Au itu adalah ketua XTC 04 Sumber. Menurutnya jenderal itu sudah diperiksa polisi dan membuat klarifikasi. Ia tak bisa memastikan sumber informasi jenderal tersebut soal kejadian yang dialami Eki. Sekjen XTC 2016 Reno Sukriano mengatakan sebenarnya hari itu anggotanya janjian dengan Eki untuk pergi rapat internal. Ketika ditunggu menurut Reno, Eki sempat membalas sedang berada di ISP kawasan Jalan Majasem, Cirebon sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizki, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia.
Setelah 2 pekan Polda Jabar membuka hotline terkait kasus Vina, sudah ada 180 telepon masuk yang menambah petunjuk dalam melakukan penyidikan. Hal itu disampaikan Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Sandi katakan hotline dan telepon yang masuk menandakan polisi transparan dalam menangani kasus Vina. Ia juga memastikan polisi siap dikritik dengan banyaknya telepon masuk dari masyarakat yang juga menyampaikan masukan. Dengan adanya informasi dari masyarakat, Sandi memastikan pengungkapan kasus Vina didasari bukti kuat, bukan opini. Namun ia tidak bisa mengungkap apa saja informasi dari masyarakat yang masuk melalui telepon. Sandi juga mengungkapkan, penyidikan kasus Vina atas tersangka Peggy Setiawan sudah rampung dan akan dilimpahkan ke Kejaksaan hari ini, Kamis 20 Juni. Hingga saat ini, 70 orang saksi telah diperiksa, termasuk 18 saksi memberatkan Peggy dan beberapa saksi meringankan. Tersangka kasus Vina Cirebon, Saka Tatal kembali menuai sorotan publik usai polisi menyatakan adanya kebohongan yang disampaikan. Saka Tatal dinilai menyampaikan keterangan yang tak konsisten dalam kasus tewasnya Vina dan Eki, ia dituding berbohong berdasarkan keterangan Bapas. Balai Pemasyarakatan, Bapas, kala itu mendampingi pemeriksaan Saka dalam kasus yang pembunuhan Vina dan Eki. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi katakan bahwa Saka Tatal cenderung berbohong ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Tak hanya itu, Saka Tatal juga dicap memberi keterangan palsu soal penyiksaan yang dialami saat proses pemeriksaan. Kepolisian juga menepis isu yang menyebut bahwa Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi pun mengaskan, penyidik dipastikan selalu berhati-hati dan bekerja secara profesional. Polda Jabar juga diyakini mengusut kasus dengan transparan. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Ternyata bukan Ibtu Rudiana, Liga Akbar Cahyana alias Gaga Award menyinggung sosok jenderal di kasus Vina Cirebon. Jenderal tersebut memiliki peran penting dalam kasus kematian Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon, Sabtu 27 Agustus 2016. Saat ini nama Ibtu Rudiana menjadi perhatian khusus dalam kebenaran penyebab kematian Eki dan Vina di Cirebon. Ayah Eki dinilai memiliki peran dalam pembentukan skenario dari sejumlah saksi. Satu di antaranya kesaksian Liga Akbar Cahyana yang ternyata tak sesuai dengan isi berita acara perkara, BAP, kasus Vina Cirebon. Liga mengaku hari itu bersama B, T dan L juga Eki. Mereka selesai melakukan perjalanan dari Majalengka menuju tongkrongan di warung depan SMA 4 Cirebon.
Sore hari sebelum maghrib, sekitar pukul 16.30 WIB, Eki pamit menjemput Vina. Sampai selepas maghrib, Eki kembali bersama Vina untuk menghabiskan sebatang rokok dan kopi. Tak berselang lama, Eki pamit untuk pergi ke Ramat Internal XTC 04 Sumbe di kawasan Bungsari. Saat Eki dan Vina pergi, Liga bersama 3 orang temannya masih bertahan di warung depan SMA 4 Cirebon. Liga bersama B, T dan L bergegas mencari keberadaan Eki dan Vina ke rumah sakit Gunung Jati. Dia sempat bertemu Ade Ismanto saat itu. Kata Liga, kabar Eki tewas diterima oleh T. Menurutnya T mendapat kabar itu dari seorang jenderal. Mengabarkan kecelakaan. Jenderal Au, kata Liga. Jenderal Au itu adalah ketua XTC 04 Sumber. Menurutnya jenderal itu sudah diperiksa polisi dan membuat klarifikasi. Ia tak bisa memastikan sumber informasi jenderal tersebut soal kejadian yang dialami Eki. Sekjen XTC 2016 Reno Sukriano mengatakan sebenarnya hari itu anggotanya janjian dengan Eki untuk pergi rapat internal. Ketika ditunggu menurut Reno, Eki sempat membalas sedang berada di ISP kawasan Jalan Majasem, Cirebon sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Itu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizki, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Itu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Itu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Itu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Itu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Ugroseno katakan kejanggalan peran Itu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Setelah 2 pekan Polda Jabar membuka hotline terkait kasus Vina, sudah ada 180 telepon masuk yang menambah petunjuk dalam melakukan penyidikan. Hal itu disampaikan Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Sandi katakan hotline dan telepon yang masuk menandakan polisi transparan dalam menangani kasus Vina. Ia juga memastikan polisi siap dikritik dengan banyaknya telepon masuk dari masyarakat yang juga menyampaikan masukan. Dengan adanya informasi dari masyarakat,
Sandi memastikan pengungkapan kasus Vina didasari bukti kuat, bukan opini. Namun ia tidak bisa mengungkap apa saja informasi dari masyarakat yang masuk melalui telepon. Sandi juga mengungkapkan, penyidikan kasus Vina atas tersangka Peggy Setiawan sudah rampung dan akan dilimpahkan ke Kejaksaan hari ini, Kamis 20 Juni. Hingga saat ini, 70 orang saksi telah diperiksa, termasuk 18 saksi memberatkan Peggy dan beberapa saksi meringankan. Tersangka kasus Vina Cirebon, Saka Tatal kembali menuai sorotan publik usai polisi menyatakan adanya kebohongan yang disampaikan. Saka Tatal dinilai menyampaikan keterangan yang tak konsisten dalam kasus tewasnya Vina dan Eki, ia dituding berbohong berdasarkan keterangan Bapas. Balai Pemasyarakatan, Bapas, kala itu mendampingi pemeriksaan Saka dalam kasus yang pembunuhan Vina dan Eki. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi katakan bahwa Saka Tatal cenderung berbohong ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Tak hanya itu, Saka Tatal juga dicap memberi keterangan palsu soal penyiksaan yang dialami saat proses pemeriksaan. Kepolisian juga menepis isu yang menyebut bahwa Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi pun mengaskan, penyidik dipastikan selalu berhati-hati dan bekerja secara profesional. Polda Jabar juga diyakini mengusut kasus dengan transparan. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Ternyata bukan Ibtu Rudiana, Liga Akbar Cahyana alias Gaga Award menyinggung sosok jenderal di kasus Vina Cirebon. Jenderal tersebut memiliki peran penting dalam kasus kematian Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon, Sabtu 27 Agustus 2016. Saat ini nama Ibtu Rudiana menjadi perhatian khusus dalam kebenaran penyebab kematian Eki dan Vina di Cirebon. Ayah Eki dinilai memiliki peran dalam pembentukan skenario dari sejumlah saksi. Satu di antaranya kesaksian Liga Akbar Cahyana yang ternyata tak sesuai dengan isi berita acara perkara, BAP, kasus Vina Cirebon. Liga mengaku hari itu bersama B, T dan L juga Eki. Mereka selesai melakukan perjalanan dari Majalengka menuju tongkrongan di warung depan SMA 4 Cirebon. Sore hari sebelum maghrib, sekitar pukul 16.30 WIB, Eki pamit menjemput Vina. Sampai selepas maghrib, Eki kembali bersama Vina untuk menghabiskan sebatang rokok dan kopi. Tak berselang lama, Eki pamit untuk pergi ke Ramap Internal XTC 04 Sumbe di kawasan Bungsari. Saat Eki dan Vina pergi, Liga bersama 3 orang temannya masih bertahan di warung depan SMA 4 Cirebon.
Liga bersama B, T dan L bergegas mencari keberadaan Eki dan Vina ke rumah sakit Gunung Jati. Dia sempat bertemu Ade Ismanto saat itu. Kata Liga, kabar Eki tewas diterima oleh T. Menurutnya T mendapat kabar itu dari seorang jenderal. Mengabarkan kecelakaan. Jenderal Au, kata Liga. Jenderal Au itu adalah ketua XTC 04 Sumber. Menurutnya jenderal itu sudah diperiksa polisi dan membuat klarifikasi. Ia tak bisa memastikan sumber informasi jenderal tersebut soal kejadian yang dialami Eki. Sekjen XTC 2016 Reno Sukriano mengatakan sebenarnya hari itu anggotanya janjian dengan Eki untuk pergi rapat internal. Ketika ditunggu menurut Reno, Eki sempat membalas sedang berada di ISP kawasan Jalan Majasem, Cirebon sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Itu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizki, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Itu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Itu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Itu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Itu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Ugroseno katakan kejanggalan peran Itu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Setelah 2 pekan Polda Jabar membuka hotline terkait kasus Vina, sudah ada 180 telepon masuk yang menambah petunjuk dalam melakukan penyidikan. Hal itu disampaikan Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Sandi katakan hotline dan telepon yang masuk menandakan polisi transparan dalam menangani kasus Vina. Ia juga memastikan polisi siap dikritik dengan banyaknya telepon masuk dari masyarakat yang juga menyampaikan masukan. Dengan adanya informasi dari masyarakat, Sandi memastikan pengungkapan kasus Vina didasari bukti kuat, bukan opini. Namun ia tidak bisa mengungkap apa saja informasi dari masyarakat yang masuk melalui telepon. Sandi juga mengungkapkan, penyidikan kasus Vina atas tersangka Pegi Setiawan sudah rampung dan akan dilimpahkan ke Kejaksaan hari ini, Kamis 20 Juni. Hingga saat ini, 70 orang saksi telah diperiksa, termasuk 18 saksi memberatkan Pegi dan beberapa saksi meringankan.
Tersangka kasus Vina Cirebon, Saka Tatal kembali menuai sorotan publik usai polisi menyatakan adanya kebohongan yang disampaikan. Saka Tatal dinilai menyampaikan keterangan yang tak konsisten dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. Ia dituding berbohong berdasarkan keterangan Bapas. Balai Pemasyarakatan, Bapas, kala itu mendampingi pemeriksaan Saka dalam kasus yang pembunuhan Vina dan Eki. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi katakan bahwa Saka Tatal cenderung berbohong ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Tak hanya itu, Saka Tatal juga dicap memberi keterangan palsu soal penyiksaan yang dialami saat proses pemeriksaan. Kepolisian juga menepis isu yang menyebut bahwa Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi pun mengaskan, penyidik dipastikan selalu berhati-hati dan bekerja secara profesional. Polda Jabar juga diyakini mengusut kasus dengan transparan. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Ternyata bukan Ibtu Rudiana, Liga Akbar Cahyana alias Gaga Award menyinggung sosok jenderal di kasus Vina Cirebon. Jenderal tersebut memiliki peran penting dalam kasus kematian Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon, Sabtu 27 Agustus 2016. Saat ini nama Ibtu Rudiana menjadi perhatian khusus dalam kebenaran penyebab kematian Eki dan Vina di Cirebon. Ayah Eki dinilai memiliki peran dalam pembentukan skenario dari sejumlah saksi. Satu di antaranya kesaksian Liga Akbar Cahyana yang ternyata tak sesuai dengan isi berita acara perkara, BAP, kasus Vina Cirebon. Liga mengaku hari itu bersama B, T dan L juga Eki. Mereka selesai melakukan perjalanan dari Majalengka menuju tongkrongan di warung depan SMA 4 Cirebon. Sore hari sebelum maghrib, sekitar pukul 16.30 WIB, Eki pamit menjemput Vina. Sampai selepas maghrib, Eki kembali bersama Vina untuk menghabiskan sebatang rokok dan kopi. Tak berselang lama, Eki pamit untuk pergi ke Ramap Internal XTC 04 Sumbe di kawasan Bungsari. Saat Eki dan Vina pergi, Liga bersama 3 orang temannya masih bertahan di warung depan SMA 4 Cirebon. Liga bersama B, T dan L bergegas mencari keberadaan Eki dan Vina ke Rumah Sakit Gunung Jati. Dia sempat bertemu Ade Ismanto saat itu. Kata Liga, kabar Eki tewas diterima oleh T. Menurutnya T mendapat kabar itu dari seorang jenderal. Mengabarkan kecelakaan. Jenderal Au, kata Liga. Jenderal Au itu adalah ketua XTC 04 Sumber. Menurutnya jenderal itu sudah diperiksa polisi dan membuat klarifikasi. Ia tak bisa memastikan sumber informasi jenderal tersebut soal kejadian yang dialami Eki. Sekjen XTC 2016 Reno Sukriano mengatakan sebenarnya hari itu anggotanya janjian dengan Eki untuk pergi rapat internal.
Ketika ditunggu menurut Reno, Eki sempat membalas sedang berada di ISP kawasan Jalan Majasem, Cirebon sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Itu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizky, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Itu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Itu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Itu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Itu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Ugroseno katakan kejanggalan peran Itu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Itu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Setelah 2 pekan Polda Jabar membuka hotline terkait kasus Vina, sudah ada 180 telepon masuk yang menambah petunjuk dalam melakukan penyidikan. Hal itu disampaikan Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Sandi katakan hotline dan telepon yang masuk menandakan polisi transparan dalam menangani kasus Vina. Ia juga memastikan polisi siap dikritik dengan banyaknya telepon masuk dari masyarakat yang juga menyampaikan masukan. Dengan adanya informasi dari masyarakat, Sandi memastikan pengungkapan kasus Vina didasari bukti kuat, bukan opini. Namun ia tidak bisa mengungkap apa saja informasi dari masyarakat yang masuk melalui telepon. Sandi juga mengungkapkan, penyidikan kasus Vina atas tersangka Pegi Setiawan sudah rampung dan akan dilimpahkan ke Kejaksaan hari ini, Kamis 20 Juni. Hingga saat ini, 70 orang saksi telah diperiksa, termasuk 18 saksi memberatkan Pegi dan beberapa saksi meringankan. Tersangka kasus Vina Cirebon, Saka Tatal kembali menuai sorotan publik usai polisi menyatakan adanya kebohongan yang disampaikan. Saka Tatal dinilai menyampaikan keterangan yang tak konsisten dalam kasus tewasnya Vina dan Eki, ia dituding berbohong berdasarkan keterangan Bapas. Balai Pemasyarakatan, Bapas, kala itu mendampingi pemeriksaan Saka dalam kasus yang pembunuhan Vina dan Eki.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi katakan bahwa Saka Tatal cenderung berbohong ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Tak hanya itu, Saka Tatal juga dicap memberi keterangan palsu soal penyiksaan yang dialami saat proses pemeriksaan. Kepolisian juga menepis isu yang menyebut bahwa Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi pun mengaskan, penyidik dipastikan selalu berhati-hati dan bekerja secara profesional. Polda Jabar juga diyakini mengusut kasus dengan transparan. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Ternyata bukan Ibtu Rudiana, Liga Akbar Cahyana alias Gaga Award menyinggung sosok jenderal di kasus Vina Cirebon. Jenderal tersebut memiliki peran penting dalam kasus kematian Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon, Sabtu 27 Agustus 2016. Saat ini nama Ibtu Rudiana menjadi perhatian khusus dalam kebenaran penyebab kematian Eki dan Vina di Cirebon. Ayah Eki dinilai memiliki peran dalam pembentukan skenario dari sejumlah saksi. Satu di antaranya kesaksian Liga Akbar Cahyana yang ternyata tak sesuai dengan isi berita acara perkara, BAP, kasus Vina Cirebon. Liga mengaku hari itu bersama B, T dan L juga Eki. Mereka selesai melakukan perjalanan dari Majalengka menuju tongkrongan di warung depan SMA 4 Cirebon. Sore hari sebelum maghrib, sekitar pukul 16.30 WIB, Eki pamit menjemput Vina. Sampai selepas maghrib, Eki kembali bersama Vina untuk menghabiskan sebatang rokok dan kopi. Tak berselang lama, Eki pamit untuk pergi ke Ramap Internal XTC 04 Sumbe di kawasan Bungsari. Saat Eki dan Vina pergi, Liga bersama 3 orang temannya masih bertahan di warung depan SMA 4 Cirebon. Liga bersama B, T dan L bergegas mencari keberadaan Eki dan Vina ke Rumah Sakit Gunung Jati. Dia sempat bertemu Ade Ismanto saat itu. Kata Liga, kabar Eki tewas diterima oleh T. Menurutnya T mendapat kabar itu dari seorang jenderal. Mengabarkan kecelakaan. Jenderal Au, kata Liga. Jenderal Au itu adalah ketua XTC 04 Sumber. Menurutnya jenderal itu sudah diperiksa polisi dan membuat klarifikasi. Ia tak bisa memastikan sumber informasi jenderal tersebut soal kejadian yang dialami Eki. Sekjen XTC 2016 Reno Sukriano mengatakan sebenarnya hari itu anggotanya janjian dengan Eki untuk pergi rapat internal. Ketika ditunggu menurut Reno, Eki sempat membalas sedang berada di ISP kawasan Jalan Majasem, Cirebon sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizky, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri,
Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Setelah 2 pekan Polda Jabar membuka hotline terkait kasus Vina, sudah ada 180 telepon masuk yang menambah petunjuk dalam melakukan penyidikan. Hal itu disampaikan Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Sandi katakan hotline dan telepon yang masuk menandakan polisi transparan dalam menangani kasus Vina. Ia juga memastikan polisi siap dikritik dengan banyaknya telepon masuk dari masyarakat yang juga menyampaikan masukan. Dengan adanya informasi dari masyarakat, Sandi memastikan pengungkapan kasus Vina didasari bukti kuat, bukan opini. Namun ia tidak bisa mengungkap apa saja informasi dari masyarakat yang masuk melalui telepon. Sandi juga mengungkapkan, penyidikan kasus Vina atas tersangka Pegi Setiawan sudah rampung dan akan dilimpahkan ke Kejaksaan hari ini, Kamis 20 Juni. Hingga saat ini, 70 orang saksi telah diperiksa, termasuk 18 saksi memberatkan Pegi dan beberapa saksi meringankan. Tersangka kasus Vina Cirebon, Saka Tatal kembali menuai sorotan publik usai polisi menyatakan adanya kebohongan yang disampaikan. Saka Tatal dinilai menyampaikan keterangan yang tak konsisten dalam kasus tewasnya Vina dan Eki, ia dituding berbohong berdasarkan keterangan Bapas. Balai Pemasyarakatan, Bapas, kala itu mendampingi pemeriksaan Saka dalam kasus yang pembunuhan Vina dan Eki. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi katakan bahwa Saka Tatal cenderung berbohong ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Tak hanya itu, Saka Tatal juga dicap memberi keterangan palsu soal penyiksaan yang dialami saat proses pemeriksaan. Kepolisian juga menepis isu yang menyebut bahwa Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi pun mengaskan, penyidik dipastikan selalu berhati-hati dan bekerja secara profesional. Polda Jabar juga diyakini mengusut kasus dengan transparan.
Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Ternyata bukan Ibtu Rudiana, Liga Akbar Cahyana alias Gaga Award menyinggung sosok jenderal di kasus Vina Cirebon. Jenderal tersebut memiliki peran penting dalam kasus kematian Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon, Sabtu 27 Agustus 2016. Saat ini nama Ibtu Rudiana menjadi perhatian khusus dalam kebenaran penyebab kematian Eki dan Vina di Cirebon. Ayah Eki dinilai memiliki peran dalam pembentukan skenario dari sejumlah saksi. Satu di antaranya kesaksian Liga Akbar Cahyana yang ternyata tak sesuai dengan isi berita acara perkara, BAP, kasus Vina Cirebon. Liga mengaku hari itu bersama B, T dan L juga Eki. Mereka selesai melakukan perjalanan dari Majalengka menuju tongkrongan di warung depan SMA 4 Cirebon. Sore hari sebelum maghrib, sekitar pukul 16.30 WIB, Eki pamit menjemput Vina. Sampai selepas maghrib, Eki kembali bersama Vina untuk menghabiskan sebatang rokok dan kopi. Tak berselang lama, Eki pamit untuk pergi ke Ramap Internal XTC 04 Sumbe di kawasan Bungsari. Saat Eki dan Vina pergi, Liga bersama 3 orang temannya masih bertahan di warung depan SMA 4 Cirebon. Liga bersama B, T dan L bergegas mencari keberadaan Eki dan Vina ke Rumah Sakit Gunung Jati. Dia sempat bertemu Ade Ismanto saat itu. Kata Liga, kabar Eki tewas diterima oleh T. Menurutnya T mendapat kabar itu dari seorang jenderal. Mengabarkan kecelakaan. Jenderal Au, kata Liga. Jenderal Au itu adalah ketua XTC 04 Sumber. Menurutnya jenderal itu sudah diperiksa polisi dan membuat klarifikasi. Ia tak bisa memastikan sumber informasi jenderal tersebut soal kejadian yang dialami Eki. Sekjen XTC 2016 Reno Sukriano mengatakan sebenarnya hari itu anggotanya janjian dengan Eki untuk pergi rapat internal. Ketika ditunggu menurut Reno, Eki sempat membalas sedang berada di ISP kawasan Jalan Majasem, Cirebon sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizky, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan,
Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Setelah 2 pekan Polda Jabar membuka hotline terkait kasus Vina, sudah ada 180 telepon masuk yang menambah petunjuk dalam melakukan penyidikan. Hal itu disampaikan Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Sandi katakan hotline dan telepon yang masuk menandakan polisi transparan dalam menangani kasus Vina. Ia juga memastikan polisi siap dikritik dengan banyaknya telepon masuk dari masyarakat yang juga menyampaikan masukan. Dengan adanya informasi dari masyarakat, Sandi memastikan pengungkapan kasus Vina didasari bukti kuat, bukan opini. Namun ia tidak bisa mengungkap apa saja informasi dari masyarakat yang masuk melalui telepon. Sandi juga mengungkapkan, penyidikan kasus Vina atas tersangka Pegi Setiawan sudah rampung dan akan dilimpahkan ke Kejaksaan hari ini, Kamis 20 Juni. Hingga saat ini, 70 orang saksi telah diperiksa, termasuk 18 saksi memberatkan Pegi dan beberapa saksi meringankan. Tersangka kasus Vina Cirebon, Saka Tatal kembali menuai sorotan publik usai polisi menyatakan adanya kebohongan yang disampaikan. Saka Tatal dinilai menyampaikan keterangan yang tak konsisten dalam kasus tewasnya Vina dan Eki, ia dituding berbohong berdasarkan keterangan Bapas. Balai Pemasyarakatan, Bapas, kala itu mendampingi pemeriksaan Saka dalam kasus yang pembunuhan Vina dan Eki. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi katakan bahwa Saka Tatal cenderung berbohong ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Tak hanya itu, Saka Tatal juga dicap memberi keterangan palsu soal penyiksaan yang dialami saat proses pemeriksaan. Kepolisian juga menepis isu yang menyebut bahwa Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi pun mengaskan, penyidik dipastikan selalu berhati-hati dan bekerja secara profesional. Polda Jabar juga diyakini mengusut kasus dengan transparan. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Pegi Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Pegi juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Pegi khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM.
Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Ternyata bukan Ibtu Rudiana, Liga Akbar Cahyana alias Gaga Award menyinggung sosok jenderal di kasus Vina Cirebon. Jenderal tersebut memiliki peran penting dalam kasus kematian Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon, Sabtu 27 Agustus 2016. Saat ini nama Ibtu Rudiana menjadi perhatian khusus dalam kebenaran penyebab kematian Eki dan Vina di Cirebon. Ayah Eki dinilai memiliki peran dalam pembentukan skenario dari sejumlah saksi. Satu di antaranya kesaksian Liga Akbar Cahyana yang ternyata tak sesuai dengan isi berita acara perkara, BAP, kasus Vina Cirebon. Liga mengaku hari itu bersama B, T dan L juga Eki. Mereka selesai melakukan perjalanan dari Majalengka menuju tongkrongan di warung depan SMA 4 Cirebon. Sore hari sebelum maghrib, sekitar pukul 16.30 WIB, Eki pamit menjemput Vina. Sampai selepas maghrib, Eki kembali bersama Vina untuk menghabiskan sebatang rokok dan kopi. Tak berselang lama, Eki pamit untuk pergi ke Ramap Internal XTC 04 Sumbe di kawasan Bungsari. Saat Eki dan Vina pergi, Liga bersama 3 orang temannya masih bertahan di warung depan SMA 4 Cirebon. Liga bersama B, T dan L bergegas mencari keberadaan Eki dan Vina ke Rumah Sakit Gunung Jati. Dia sempat bertemu Ade Ismanto saat itu. Kata Liga, kabar Eki tewas diterima oleh T. Menurutnya T mendapat kabar itu dari seorang jenderal. Mengabarkan kecelakaan. Jenderal Au, kata Liga. Jenderal Au itu adalah ketua XTC 04 Sumber. Menurutnya jenderal itu sudah diperiksa polisi dan membuat klarifikasi. Ia tak bisa memastikan sumber informasi jenderal tersebut soal kejadian yang dialami Eki. Sekjen XTC 2016 Reno Sukriano mengatakan sebenarnya hari itu anggotanya janjian dengan Eki untuk pergi rapat internal. Ketika ditunggu menurut Reno, Eki sempat membalas sedang berada di ISP kawasan Jalan Majasem, Cirebon sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizky, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi.
Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Setelah 2 pekan Polda Jabar membuka hotline terkait kasus Vina, sudah ada 180 telepon masuk yang menambah petunjuk dalam melakukan penyidikan. Hal itu disampaikan Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Sandi katakan hotline dan telepon yang masuk menandakan polisi transparan dalam menangani kasus Vina. Ia juga memastikan polisi siap dikritik dengan banyaknya telepon masuk dari masyarakat yang juga menyampaikan masukan. Dengan adanya informasi dari masyarakat, Sandi memastikan pengungkapan kasus Vina didasari bukti kuat, bukan opini. Namun ia tidak bisa mengungkap apa saja informasi dari masyarakat yang masuk melalui telepon. Sandi juga mengungkapkan, penyidikan kasus Vina atas tersangka Pegi Setiawan sudah rampung dan akan dilimpahkan ke Kejaksaan hari ini, Kamis 20 Juni. Hingga saat ini, 70 orang saksi telah diperiksa, termasuk 18 saksi memberatkan Pegi dan beberapa saksi meringankan. Tersangka kasus Vina Cirebon, Saka Tatal kembali menuai sorotan publik usai polisi menyatakan adanya kebohongan yang disampaikan. Saka Tatal dinilai menyampaikan keterangan yang tak konsisten dalam kasus tewasnya Vina dan Eki, ia dituding berbohong berdasarkan keterangan Bapas. Balai Pemasyarakatan, Bapas, kala itu mendampingi pemeriksaan Saka dalam kasus yang pembunuhan Vina dan Eki. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi katakan bahwa Saka Tatal cenderung berbohong ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Tak hanya itu, Saka Tatal juga dicap memberi keterangan palsu soal penyiksaan yang dialami saat proses pemeriksaan. Kepolisian juga menepis isu yang menyebut bahwa Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi pun mengaskan, penyidik dipastikan selalu berhati-hati dan bekerja secara profesional. Polda Jabar juga diyakini mengusut kasus dengan transparan. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Pegi Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Pegi juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Pegi khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Pegi Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan.
Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Ternyata bukan Ibtu Rudiana, Liga Akbar Cahyana alias Gaga Award menyinggung sosok jenderal di kasus Vina Cirebon. Jenderal tersebut memiliki peran penting dalam kasus kematian Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon, Sabtu 27 Agustus 2016. Saat ini nama Ibtu Rudiana menjadi perhatian khusus dalam kebenaran penyebab kematian Eki dan Vina di Cirebon. Ayah Eki dinilai memiliki peran dalam pembentukan skenario dari sejumlah saksi. Satu di antaranya kesaksian Liga Akbar Cahyana yang ternyata tak sesuai dengan isi berita acara perkara, BAP, kasus Vina Cirebon. Liga mengaku hari itu bersama B, T dan L juga Eki. Mereka selesai melakukan perjalanan dari Majalengka menuju tongkrongan di warung depan SMA 4 Cirebon. Sore hari sebelum maghrib, sekitar pukul 16.30 WIB, Eki pamit menjemput Vina. Sampai selepas maghrib, Eki kembali bersama Vina untuk menghabiskan sebatang rokok dan kopi. Tak berselang lama, Eki pamit untuk pergi ke Ramap Internal XTC 04 Sumbe di kawasan Bungsari. Saat Eki dan Vina pergi, Liga bersama 3 orang temannya masih bertahan di warung depan SMA 4 Cirebon. Liga bersama B, T dan L bergegas mencari keberadaan Eki dan Vina ke rumah sakit Gunung Jati. Dia sempat bertemu Ade Ismanto saat itu. Kata Liga, kabar Eki tewas diterima oleh T. Menurutnya T mendapat kabar itu dari seorang jenderal. Mengabarkan kecelakaan. Jenderal Au, kata Liga. Jenderal Au itu adalah ketua XTC 04 Sumber. Menurutnya jenderal itu sudah diperiksa polisi dan membuat klarifikasi. Ia tak bisa memastikan sumber informasi jenderal tersebut soal kejadian yang dialami Eki. Sekjen XTC 2016 Reno Sukriano mengatakan sebenarnya hari itu anggotanya janjian dengan Eki untuk pergi rapat internal. Ketika ditunggu menurut Reno, Eki sempat membalas sedang berada di ISP kawasan Jalan Majasem, Cirebon sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizki, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah.
Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Setelah 2 pekan Polda Jabar membuka hotline terkait kasus Vina, sudah ada 180 telepon masuk yang menambah petunjuk dalam melakukan penyidikan. Hal itu disampaikan Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Sandi katakan hotline dan telepon yang masuk menandakan polisi transparan dalam menangani kasus Vina. Ia juga memastikan polisi siap dikritik dengan banyaknya telepon masuk dari masyarakat yang juga menyampaikan masukan. Dengan adanya informasi dari masyarakat, Sandi memastikan pengungkapan kasus Vina didasari bukti kuat, bukan opini. Namun ia tidak bisa mengungkap apa saja informasi dari masyarakat yang masuk melalui telepon. Sandi juga mengungkapkan, penyidikan kasus Vina atas tersangka Pegi Setiawan sudah rampung dan akan dilimpahkan ke Kejaksaan hari ini, Kamis 20 Juni. Hingga saat ini, 70 orang saksi telah diperiksa, termasuk 18 saksi memberatkan Pegi dan beberapa saksi meringankan. Tersangka kasus Vina Cirebon, Saka Tatal kembali menuai sorotan publik usai polisi menyatakan adanya kebohongan yang disampaikan. Saka Tatal dinilai menyampaikan keterangan yang tak konsisten dalam kasus tewasnya Vina dan Eki, ia dituding berbohong berdasarkan keterangan Bapas. Balai Pemasyarakatan, Bapas, kala itu mendampingi pemeriksaan Saka dalam kasus yang pembunuhan Vina dan Eki. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi katakan bahwa Saka Tatal cenderung berbohong ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Tak hanya itu, Saka Tatal juga dicap memberi keterangan palsu soal penyiksaan yang dialami saat proses pemeriksaan. Kepolisian juga menepis isu yang menyebut bahwa Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi pun mengaskan, penyidik dipastikan selalu berhati-hati dan bekerja secara profesional, Polda Jabar juga diyakini mengusut kasus dengan transparan. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Pegi Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Pegi juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Pegi khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Pegi Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Pegi Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan.
Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Ternyata bukan Ibtu Rudiana, Liga Akbar Cahyana alias Gaga Award menyinggung sosok jenderal di kasus Vina Cirebon. Jenderal tersebut memiliki peran penting dalam kasus kematian Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon, Sabtu 27 Agustus 2016. Saat ini nama Ibtu Rudiana menjadi perhatian khusus dalam kebenaran penyebab kematian Eki dan Vina di Cirebon. Ayah Eki dinilai memiliki peran dalam pembentukan skenario dari sejumlah saksi. Satu di antaranya kesaksian Liga Akbar Cahyana yang ternyata tak sesuai dengan isi berita acara perkara, BAP, kasus Vina Cirebon. Liga mengaku hari itu bersama B, T dan L juga Eki. Mereka selesai melakukan perjalanan dari Majalengka menuju tongkrongan di warung depan SMA 4 Cirebon. Sore hari sebelum maghrib, sekitar pukul 16.30 WIB, Eki pamit menjemput Vina. Sampai selepas maghrib, Eki kembali bersama Vina untuk menghabiskan sebatang rokok dan kopi. Tak berselang lama, Eki pamit untuk pergi ke Ramap Internal XTC 04 Sumbe di kawasan Bungsari. Saat Eki dan Vina pergi, Liga bersama 3 orang temannya masih bertahan di warung depan SMA 4 Cirebon. Liga bersama B, T dan L bergegas mencari keberadaan Eki dan Vina ke Rumah Sakit Gunung Jati. Dia sempat bertemu Ade Ismanto saat itu. Kata Liga, kabar Eki tewas diterima oleh T. Menurutnya T mendapat kabar itu dari seorang jenderal. Mengabarkan kecelakaan. Jenderal Au, kata Liga. Jenderal Au itu adalah ketua XTC 04 Sumber. Menurutnya jenderal itu sudah diperiksa polisi dan membuat klarifikasi. Ia tak bisa memastikan sumber informasi jenderal tersebut soal kejadian yang dialami Eki. Sekjen XTC 2016 Reno Sukriano mengatakan sebenarnya hari itu anggotanya janjian dengan Eki untuk pergi rapat internal. Ketika ditunggu menurut Reno, Eki sempat membalas sedang berada di ISP kawasan Jalan Majasem, Cirebon sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizki, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu.
Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Setelah 2 pekan Polda Jabar membuka hotline terkait kasus Vina, sudah ada 180 telepon masuk yang menambah petunjuk dalam melakukan penyidikan. Hal itu disampaikan Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Sandi katakan hotline dan telepon yang masuk menandakan polisi transparan dalam menangani kasus Vina. Ia juga memastikan polisi siap dikritik dengan banyaknya telepon masuk dari masyarakat yang juga menyampaikan masukan. Dengan adanya informasi dari masyarakat, Sandi memastikan pengungkapan kasus Vina didasari bukti kuat, bukan opini. Namun ia tidak bisa mengungkap apa saja informasi dari masyarakat yang masuk melalui telepon. Sandi juga mengungkapkan, penyidikan kasus Vina atas tersangka Peggy Setiawan sudah rampung dan akan dilimpahkan ke Kejaksaan hari ini, Kamis 20 Juni. Hingga saat ini, 70 orang saksi telah diperiksa, termasuk 18 saksi memberatkan Peggy dan beberapa saksi meringankan. Tersangka kasus Vina Cirebon, Saka Tatal kembali menuai sorotan publik usai polisi menyatakan adanya kebohongan yang disampaikan. Saka Tatal dinilai menyampaikan keterangan yang tak konsisten dalam kasus tewasnya Vina dan Eki, ia dituding berbohong berdasarkan keterangan Bapas. Balai Pemasyarakatan, Bapas, kala itu mendampingi pemeriksaan Saka dalam kasus yang pembunuhan Vina dan Eki. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi katakan bahwa Saka Tatal cenderung berbohong ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Tak hanya itu, Saka Tatal juga dicap memberi keterangan palsu soal penyiksaan yang dialami saat proses pemeriksaan. Kepolisian juga menepis isu yang menyebut bahwa Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi pun mengaskan, penyidik dipastikan selalu berhati-hati dan bekerja secara profesional, Polda Jabar juga diyakini mengusut kasus dengan transparan. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Ternyata bukan Ibtu Rudiana, Liga Akbar Cahyana alias Gaga Award menyinggung sosok jenderal di kasus Vina Cirebon. Jenderal tersebut memiliki peran penting dalam kasus kematian Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon, Sabtu 27 Agustus 2016.
Saat ini nama Ibtu Rudiana menjadi perhatian khusus dalam kebenaran penyebab kematian Eki dan Vina di Cirebon. Ayah Eki dinilai memiliki peran dalam pembentukan skenario dari sejumlah saksi. Satu di antaranya kesaksian Liga Akbar Cahyana yang ternyata tak sesuai dengan isi berita acara perkara, BAP, kasus Vina Cirebon. Liga mengaku hari itu bersama B, T dan L juga Eki. Mereka selesai melakukan perjalanan dari Majalengka menuju tongkrongan di warung depan SMA 4 Cirebon. Sore hari sebelum maghrib, sekitar pukul 16.30 WIB, Eki pamit menjemput Vina. Sampai selepas maghrib, Eki kembali bersama Vina untuk menghabiskan sebatang rokok dan kopi. Tak berselang lama, Eki pamit untuk pergi ke Ramat Internal XTC 04 Sumbe di kawasan Bungsari. Saat Eki dan Vina pergi, Liga bersama 3 orang temannya masih bertahan di warung depan SMA 4 Cirebon. Liga bersama B, T dan L bergegas mencari keberadaan Eki dan Vina ke rumah sakit Gunung Jati. Dia sempat bertemu Ade Ismanto saat itu. Kata Liga, kabar Eki tewas diterima oleh T. Menurutnya T mendapat kabar itu dari seorang jenderal. Mengabarkan kecelakaan. Jenderal Au, kata Liga. Jenderal Au itu adalah ketua XTC 04 Sumber. Menurutnya jenderal itu sudah diperiksa polisi dan membuat klarifikasi. Ia tak bisa memastikan sumber informasi jenderal tersebut soal kejadian yang dialami Eki. Sekjen XTC 2016 Reno Sukriano mengatakan sebenarnya hari itu anggotanya janjian dengan Eki untuk pergi rapat internal. Ketika ditunggu menurut Reno, Eki sempat membalas sedang berada di ISP kawasan Jalan Majasem, Cirebon sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizki, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia.
Setelah 2 pekan Polda Jabar membuka hotline terkait kasus Vina, sudah ada 180 telepon masuk yang menambah petunjuk dalam melakukan penyidikan. Hal itu disampaikan Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Sandi katakan hotline dan telepon yang masuk menandakan polisi transparan dalam menangani kasus Vina. Ia juga memastikan polisi siap dikritik dengan banyaknya telepon masuk dari masyarakat yang juga menyampaikan masukan. Dengan adanya informasi dari masyarakat, Sandi memastikan pengungkapan kasus Vina didasari bukti kuat, bukan opini. Namun ia tidak bisa mengungkap apa saja informasi dari masyarakat yang masuk melalui telepon. Sandi juga mengungkapkan, penyidikan kasus Vina atas tersangka Peggy Setiawan sudah rampung dan akan dilimpahkan ke Kejaksaan hari ini, Kamis 20 Juni. Hingga saat ini, 70 orang saksi telah diperiksa, termasuk 18 saksi memberatkan Peggy dan beberapa saksi meringankan. Tersangka kasus Vina Cirebon, Saka Tatal kembali menuai sorotan publik usai polisi menyatakan adanya kebohongan yang disampaikan. Saka Tatal dinilai menyampaikan keterangan yang tak konsisten dalam kasus tewasnya Vina dan Eki, ia dituding berbohong berdasarkan keterangan Bapas. Balai Pemasyarakatan, Bapas, kala itu mendampingi pemeriksaan Saka dalam kasus yang pembunuhan Vina dan Eki. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi katakan bahwa Saka Tatal cenderung berbohong ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Tak hanya itu, Saka Tatal juga dicap memberi keterangan palsu soal penyiksaan yang dialami saat proses pemeriksaan. Kepolisian juga menepis isu yang menyebut bahwa Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi pun mengaskan, penyidik dipastikan selalu berhati-hati dan bekerja secara profesional. Polda Jabar juga diyakini mengusut kasus dengan transparan. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Ternyata bukan Ibtu Rudiana, Liga Akbar Cahyana alias Gaga Award menyinggung sosok jenderal di kasus Vina Cirebon. Jenderal tersebut memiliki peran penting dalam kasus kematian Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon, Sabtu 27 Agustus 2016. Saat ini nama Ibtu Rudiana menjadi perhatian khusus dalam kebenaran penyebab kematian Eki dan Vina di Cirebon. Ayah Eki dinilai memiliki peran dalam pembentukan skenario dari sejumlah saksi. Satu di antaranya kesaksian Liga Akbar Cahyana yang ternyata tak sesuai dengan isi berita acara perkara, BAP, kasus Vina Cirebon. Liga mengaku hari itu bersama B, T dan L juga Eki. Mereka selesai melakukan perjalanan dari Majalengka menuju tongkrongan di warung depan SMA 4 Cirebon.
Sore hari sebelum maghrib, sekitar pukul 16.30 WIB, Eki pamit menjemput Vina. Sampai selepas maghrib, Eki kembali bersama Vina untuk menghabiskan sebatang rokok dan kopi. Tak berselang lama, Eki pamit untuk pergi ke Ramat Internal XTC 04 Sumbe di kawasan Bungsari. Saat Eki dan Vina pergi, Liga bersama 3 orang temannya masih bertahan di warung depan SMA 4 Cirebon. Liga bersama B, T dan L bergegas mencari keberadaan Eki dan Vina ke rumah sakit Gunung Jati. Dia sempat bertemu Ade Ismanto saat itu. Kata Liga, kabar Eki tewas diterima oleh T. Menurutnya T mendapat kabar itu dari seorang jenderal. Mengabarkan kecelakaan. Jenderal Au, kata Liga. Jenderal Au itu adalah ketua XTC 04 Sumber. Menurutnya jenderal itu sudah diperiksa polisi dan membuat klarifikasi. Ia tak bisa memastikan sumber informasi jenderal tersebut soal kejadian yang dialami Eki. Sekjen XTC 2016 Reno Sukriano mengatakan sebenarnya hari itu anggotanya janjian dengan Eki untuk pergi rapat internal. Ketika ditunggu menurut Reno, Eki sempat membalas sedang berada di ISP kawasan Jalan Majasem, Cirebon sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Itu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizki, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Itu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Itu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Itu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Itu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Ugroseno katakan kejanggalan peran Itu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Setelah 2 pekan Polda Jabar membuka hotline terkait kasus Vina, sudah ada 180 telepon masuk yang menambah petunjuk dalam melakukan penyidikan. Hal itu disampaikan Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Sandi katakan hotline dan telepon yang masuk menandakan polisi transparan dalam menangani kasus Vina. Ia juga memastikan polisi siap dikritik dengan banyaknya telepon masuk dari masyarakat yang juga menyampaikan masukan. Dengan adanya informasi dari masyarakat,
Sandi memastikan pengungkapan kasus Vina didasari bukti kuat, bukan opini. Namun ia tidak bisa mengungkap apa saja informasi dari masyarakat yang masuk melalui telepon. Sandi juga mengungkapkan, penyidikan kasus Vina atas tersangka Peggy Setiawan sudah rampung dan akan dilimpahkan ke Kejaksaan hari ini, Kamis 20 Juni. Hingga saat ini, 70 orang saksi telah diperiksa, termasuk 18 saksi memberatkan Peggy dan beberapa saksi meringankan. Tersangka kasus Vina Cirebon, Saka Tatal kembali menuai sorotan publik usai polisi menyatakan adanya kebohongan yang disampaikan. Saka Tatal dinilai menyampaikan keterangan yang tak konsisten dalam kasus tewasnya Vina dan Eki, ia dituding berbohong berdasarkan keterangan Bapas. Balai Pemasyarakatan, Bapas, kala itu mendampingi pemeriksaan Saka dalam kasus yang pembunuhan Vina dan Eki. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi katakan bahwa Saka Tatal cenderung berbohong ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Tak hanya itu, Saka Tatal juga dicap memberi keterangan palsu soal penyiksaan yang dialami saat proses pemeriksaan. Kepolisian juga menepis isu yang menyebut bahwa Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi pun mengaskan, penyidik dipastikan selalu berhati-hati dan bekerja secara profesional. Polda Jabar juga diyakini mengusut kasus dengan transparan. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Ternyata bukan Ibtu Rudiana, Liga Akbar Cahyana alias Gaga Award menyinggung sosok jenderal di kasus Vina Cirebon. Jenderal tersebut memiliki peran penting dalam kasus kematian Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon, Sabtu 27 Agustus 2016. Saat ini nama Ibtu Rudiana menjadi perhatian khusus dalam kebenaran penyebab kematian Eki dan Vina di Cirebon. Ayah Eki dinilai memiliki peran dalam pembentukan skenario dari sejumlah saksi. Satu di antaranya kesaksian Liga Akbar Cahyana yang ternyata tak sesuai dengan isi berita acara perkara, BAP, kasus Vina Cirebon. Liga mengaku hari itu bersama B, T dan L juga Eki. Mereka selesai melakukan perjalanan dari Majalengka menuju tongkrongan di warung depan SMA 4 Cirebon. Sore hari sebelum maghrib, sekitar pukul 16.30 WIB, Eki pamit menjemput Vina. Sampai selepas maghrib, Eki kembali bersama Vina untuk menghabiskan sebatang rokok dan kopi. Tak berselang lama, Eki pamit untuk pergi ke Ramad Internal XTC 04 Sumbe di kawasan Bungsari. Saat Eki dan Vina pergi, Liga bersama 3 orang temannya masih bertahan di warung depan SMA 4 Cirebon.
Liga bersama B, T dan L bergegas mencari keberadaan Eki dan Vina ke rumah sakit Gunung Jati. Dia sempat bertemu Ade Ismanto saat itu. Kata Liga, kabar Eki tewas diterima oleh T. Menurutnya T mendapat kabar itu dari seorang jenderal. Mengabarkan kecelakaan. Jenderal Au, kata Liga. Jenderal Au itu adalah ketua XTC 04 Sumber. Menurutnya jenderal itu sudah diperiksa polisi dan membuat klarifikasi. Ia tak bisa memastikan sumber informasi jenderal tersebut soal kejadian yang dialami Eki. Sekjen XTC 2016 Reno Sukriano mengatakan sebenarnya hari itu anggotanya janjian dengan Eki untuk pergi rapat internal. Ketika ditunggu menurut Reno, Eki sempat membalas sedang berada di ISP kawasan Jalan Majasem, Cirebon sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Itu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizki, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Itu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Itu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Itu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Itu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Ugroseno katakan kejanggalan peran Itu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Setelah 2 pekan Polda Jabar membuka hotline terkait kasus Vina, sudah ada 180 telepon masuk yang menambah petunjuk dalam melakukan penyidikan. Hal itu disampaikan Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Sandi katakan hotline dan telepon yang masuk menandakan polisi transparan dalam menangani kasus Vina. Ia juga memastikan polisi siap dikritik dengan banyaknya telepon masuk dari masyarakat yang juga menyampaikan masukan. Dengan adanya informasi dari masyarakat, Sandi memastikan pengungkapan kasus Vina didasari bukti kuat, bukan opini. Namun ia tidak bisa mengungkap apa saja informasi dari masyarakat yang masuk melalui telepon. Sandi juga mengungkapkan, penyidikan kasus Vina atas tersangka Pegi Setiawan sudah rampung dan akan dilimpahkan ke Kejaksaan hari ini, Kamis 20 Juni. Hingga saat ini, 70 orang saksi telah diperiksa, termasuk 18 saksi memberatkan Pegi dan beberapa saksi meringankan.
Tersangka kasus Vina Cirebon, Saka Tatal kembali menuai sorotan publik usai polisi menyatakan adanya kebohongan yang disampaikan. Saka Tatal dinilai menyampaikan keterangan yang tak konsisten dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. Ia dituding berbohong berdasarkan keterangan Bapas. Balai Pemasyarakatan, Bapas, kala itu mendampingi pemeriksaan Saka dalam kasus yang pembunuhan Vina dan Eki. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi katakan bahwa Saka Tatal cenderung berbohong ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Tak hanya itu, Saka Tatal juga dicap memberi keterangan palsu soal penyiksaan yang dialami saat proses pemeriksaan. Kepolisian juga menepis isu yang menyebut bahwa Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi pun mengaskan, penyidik dipastikan selalu berhati-hati dan bekerja secara profesional. Polda Jabar juga diyakini mengusut kasus dengan transparan. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Ternyata bukan Ibtu Rudiana, Liga Akbar Cahyana alias Gaga Award menyinggung sosok jenderal di kasus Vina Cirebon. Jenderal tersebut memiliki peran penting dalam kasus kematian Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon, Sabtu 27 Agustus 2016. Saat ini nama Ibtu Rudiana menjadi perhatian khusus dalam kebenaran penyebab kematian Eki dan Vina di Cirebon. Ayah Eki dinilai memiliki peran dalam pembentukan skenario dari sejumlah saksi. Satu di antaranya kesaksian Liga Akbar Cahyana yang ternyata tak sesuai dengan isi berita acara perkara, BAP, kasus Vina Cirebon. Liga mengaku hari itu bersama B, T dan L juga Eki. Mereka selesai melakukan perjalanan dari Majalengka menuju tongkrongan di warung depan SMA 4 Cirebon. Sore hari sebelum maghrib, sekitar pukul 16.30 WIB, Eki pamit menjemput Vina. Sampai selepas maghrib, Eki kembali bersama Vina untuk menghabiskan sebatang rokok dan kopi. Tak berselang lama, Eki pamit untuk pergi ke Ramap Internal XTC 04 Sumbe di kawasan Bungsari. Saat Eki dan Vina pergi, Liga bersama 3 orang temannya masih bertahan di warung depan SMA 4 Cirebon. Liga bersama B, T dan L bergegas mencari keberadaan Eki dan Vina ke Rumah Sakit Gunung Jati. Dia sempat bertemu Ade Ismanto saat itu. Kata Liga, kabar Eki tewas diterima oleh T. Menurutnya T mendapat kabar itu dari seorang jenderal. Mengabarkan kecelakaan. Jenderal Au, kata Liga. Jenderal Au itu adalah ketua XTC 04 Sumber. Menurutnya jenderal itu sudah diperiksa polisi dan membuat klarifikasi. Ia tak bisa memastikan sumber informasi jenderal tersebut soal kejadian yang dialami Eki. Sekjen XTC 2016 Reno Sukriano mengatakan sebenarnya hari itu anggotanya janjian dengan Eki untuk pergi rapat internal. Ketika ditunggu menurut Reno, Eki sempat membalas sedang berada di ISP kawasan Jalan Majasem,
Cirebon sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Itu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizky, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Itu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Itu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Itu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Itu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Ugroseno katakan kejanggalan peran Itu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Itu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Setelah 2 pekan Polda Jabar membuka hotline terkait kasus Vina, sudah ada 180 telepon masuk yang menambah petunjuk dalam melakukan penyidikan. Hal itu disampaikan Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Sandi katakan hotline dan telepon yang masuk menandakan polisi transparan dalam menangani kasus Vina. Ia juga memastikan polisi siap dikritik dengan banyaknya telepon masuk dari masyarakat yang juga menyampaikan masukan. Dengan adanya informasi dari masyarakat, Sandi memastikan pengungkapan kasus Vina didasari bukti kuat, bukan opini. Namun ia tidak bisa mengungkap apa saja informasi dari masyarakat yang masuk melalui telepon. Sandi juga mengungkapkan, penyidikan kasus Vina atas tersangka Pegi Setiawan sudah rampung dan akan dilimpahkan ke Kejaksaan hari ini, Kamis 20 Juni. Hingga saat ini, 70 orang saksi telah diperiksa, termasuk 18 saksi memberatkan Pegi dan beberapa saksi meringankan. Tersangka kasus Vina Cirebon, Saka Tatal kembali menuai sorotan publik usai polisi menyatakan adanya kebohongan yang disampaikan. Saka Tatal dinilai menyampaikan keterangan yang tak konsisten dalam kasus tewasnya Vina dan Eki, ia dituding berbohong berdasarkan keterangan Bapas. Balai Pemasyarakatan, Bapas, kala itu mendampingi pemeriksaan Saka dalam kasus yang pembunuhan Vina dan Eki. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi katakan bahwa Saka Tatal cenderung berbohong ketika memberikan keterangan berubah-ubah.
Tak hanya itu, Saka Tatal juga dicap memberi keterangan palsu soal penyiksaan yang dialami saat proses pemeriksaan. Kepolisian juga menepis isu yang menyebut bahwa Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi pun mengaskan, penyidik dipastikan selalu berhati-hati dan bekerja secara profesional. Polda Jabar juga diyakini mengusut kasus dengan transparan. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Ternyata bukan Ibtu Rudiana, Liga Akbar Cahyana alias Gaga Award menyinggung sosok jenderal di kasus Vina Cirebon. Jenderal tersebut memiliki peran penting dalam kasus kematian Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon, Sabtu 27 Agustus 2016. Saat ini nama Ibtu Rudiana menjadi perhatian khusus dalam kebenaran penyebab kematian Eki dan Vina di Cirebon. Ayah Eki dinilai memiliki peran dalam pembentukan skenario dari sejumlah saksi. Satu di antaranya kesaksian Liga Akbar Cahyana yang ternyata tak sesuai dengan isi berita acara perkara, BAP, kasus Vina Cirebon. Liga mengaku hari itu bersama B, T dan L juga Eki. Mereka selesai melakukan perjalanan dari Majalengka menuju tongkrongan di warung depan SMA 4 Cirebon. Sore hari sebelum maghrib, sekitar pukul 16.30 WIB, Eki pamit menjemput Vina. Sampai selepas maghrib, Eki kembali bersama Vina untuk menghabiskan sebatang rokok dan kopi. Tak berselang lama, Eki pamit untuk pergi ke Ramat Internal XTC 04 Sumbe di kawasan Bungsari. Saat Eki dan Vina pergi, Liga bersama 3 orang temannya masih bertahan di warung depan SMA 4 Cirebon. Liga bersama B, T dan L bergegas mencari keberadaan Eki dan Vina ke rumah sakit Gunung Jati. Dia sempat bertemu Ade Ismanto saat itu. Kata Liga, kabar Eki tewas diterima oleh T. Menurutnya T mendapat kabar itu dari seorang jenderal. Mengabarkan kecelakaan. Jenderal Au, kata Liga. Jenderal Au itu adalah ketua XTC 04 Sumber. Menurutnya jenderal itu sudah diperiksa polisi dan membuat klarifikasi. Ia tak bisa memastikan sumber informasi jenderal tersebut soal kejadian yang dialami Eki. Sekjen XTC 2016 Reno Sukriano mengatakan sebenarnya hari itu anggotanya janjian dengan Eki untuk pergi rapat internal. Ketika ditunggu menurut Reno, Eki sempat membalas sedang berada di ISP kawasan Jalan Majasem, Cirebon sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizky, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri,
Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Setelah 2 pekan Polda Jabar membuka hotline terkait kasus Vina, sudah ada 180 telepon masuk yang menambah petunjuk dalam melakukan penyidikan. Hal itu disampaikan Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Sandi katakan hotline dan telepon yang masuk menandakan polisi transparan dalam menangani kasus Vina. Ia juga memastikan polisi siap dikritik dengan banyaknya telepon masuk dari masyarakat yang juga menyampaikan masukan. Dengan adanya informasi dari masyarakat, Sandi memastikan pengungkapan kasus Vina didasari bukti kuat, bukan opini. Namun ia tidak bisa mengungkap apa saja informasi dari masyarakat yang masuk melalui telepon. Sandi juga mengungkapkan, penyidikan kasus Vina atas tersangka Pegi Setiawan sudah rampung dan akan dilimpahkan ke Kejaksaan hari ini, Kamis 20 Juni. Hingga saat ini, 70 orang saksi telah diperiksa, termasuk 18 saksi memberatkan Pegi dan beberapa saksi meringankan. Tersangka kasus Vina Cirebon, Saka Tatal kembali menuai sorotan publik usai polisi menyatakan adanya kebohongan yang disampaikan. Saka Tatal dinilai menyampaikan keterangan yang tak konsisten dalam kasus tewasnya Vina dan Eki, ia dituding berbohong berdasarkan keterangan Bapas. Balai Pemasyarakatan, Bapas, kala itu mendampingi pemeriksaan Saka dalam kasus yang pembunuhan Vina dan Eki. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi katakan bahwa Saka Tatal cenderung berbohong ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Tak hanya itu, Saka Tatal juga dicap memberi keterangan palsu soal penyiksaan yang dialami saat proses pemeriksaan. Kepolisian juga menepis isu yang menyebut bahwa Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi pun mengaskan, penyidik dipastikan selalu berhati-hati dan bekerja secara profesional. Polda Jabar juga diyakini mengusut kasus dengan transparan.
Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Ternyata bukan Ibtu Rudiana, Liga Akbar Cahyana alias Gaga Award menyinggung sosok jenderal di kasus Vina Cirebon. Jenderal tersebut memiliki peran penting dalam kasus kematian Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon, Sabtu 27 Agustus 2016. Saat ini nama Ibtu Rudiana menjadi perhatian khusus dalam kebenaran penyebab kematian Eki dan Vina di Cirebon. Ayah Eki dinilai memiliki peran dalam pembentukan skenario dari sejumlah saksi. Satu di antaranya kesaksian Liga Akbar Cahyana yang ternyata tak sesuai dengan isi berita acara perkara, BAP, kasus Vina Cirebon. Liga mengaku hari itu bersama B, T dan L juga Eki. Mereka selesai melakukan perjalanan dari Majalengka menuju tongkrongan di warung depan SMA 4 Cirebon. Sore hari sebelum maghrib, sekitar pukul 16.30 WIB, Eki pamit menjemput Vina. Sampai selepas maghrib, Eki kembali bersama Vina untuk menghabiskan sebatang rokok dan kopi. Tak berselang lama, Eki pamit untuk pergi ke Ramat Internal XTC 04 Sumbe di kawasan Bungsari. Saat Eki dan Vina pergi, Liga bersama 3 orang temannya masih bertahan di warung depan SMA 4 Cirebon. Liga bersama B, T dan L bergegas mencari keberadaan Eki dan Vina ke rumah sakit Gunung Jati. Dia sempat bertemu Ade Ismanto saat itu. Kata Liga, kabar Eki tewas diterima oleh T. Menurutnya T mendapat kabar itu dari seorang jenderal. Mengabarkan kecelakaan. Jenderal Au, kata Liga. Jenderal Au itu adalah ketua XTC 04 Sumber. Menurutnya jenderal itu sudah diperiksa polisi dan membuat klarifikasi. Ia tak bisa memastikan sumber informasi jenderal tersebut soal kejadian yang dialami Eki. Sekjen XTC 2016 Reno Sukriano mengatakan sebenarnya hari itu anggotanya janjian dengan Eki untuk pergi rapat internal. Ketika ditunggu menurut Reno, Eki sempat membalas sedang berada di ISP kawasan Jalan Majasem, Cirebon sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizky, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan,
Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Setelah 2 pekan Polda Jabar membuka hotline terkait kasus Vina, sudah ada 180 telepon masuk yang menambah petunjuk dalam melakukan penyidikan. Hal itu disampaikan Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Sandi katakan hotline dan telepon yang masuk menandakan polisi transparan dalam menangani kasus Vina. Ia juga memastikan polisi siap dikritik dengan banyaknya telepon masuk dari masyarakat yang juga menyampaikan masukan. Dengan adanya informasi dari masyarakat, Sandi memastikan pengungkapan kasus Vina didasari bukti kuat, bukan opini. Namun ia tidak bisa mengungkap apa saja informasi dari masyarakat yang masuk melalui telepon. Sandi juga mengungkapkan, penyidikan kasus Vina atas tersangka Pegi Setiawan sudah rampung dan akan dilimpahkan ke Kejaksaan hari ini, Kamis 20 Juni. Hingga saat ini, 70 orang saksi telah diperiksa, termasuk 18 saksi memberatkan Pegi dan beberapa saksi meringankan. Tersangka kasus Vina Cirebon, Saka Tatal kembali menuai sorotan publik usai polisi menyatakan adanya kebohongan yang disampaikan. Saka Tatal dinilai menyampaikan keterangan yang tak konsisten dalam kasus tewasnya Vina dan Eki, ia dituding berbohong berdasarkan keterangan Bapas. Balai Pemasyarakatan, Bapas, kala itu mendampingi pemeriksaan Saka dalam kasus yang pembunuhan Vina dan Eki. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi katakan bahwa Saka Tatal cenderung berbohong ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Tak hanya itu, Saka Tatal juga dicap memberi keterangan palsu soal penyiksaan yang dialami saat proses pemeriksaan. Kepolisian juga menepis isu yang menyebut bahwa Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi pun mengaskan, penyidik dipastikan selalu berhati-hati dan bekerja secara profesional. Polda Jabar juga diyakini mengusut kasus dengan transparan. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Pegi Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Pegi juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Pegi khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM.
Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Ternyata bukan Ibtu Rudiana, Liga Akbar Cahyana alias Gaga Award menyinggung sosok jenderal di kasus Vina Cirebon. Jenderal tersebut memiliki peran penting dalam kasus kematian Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon, Sabtu 27 Agustus 2016. Saat ini nama Ibtu Rudiana menjadi perhatian khusus dalam kebenaran penyebab kematian Eki dan Vina di Cirebon. Ayah Eki dinilai memiliki peran dalam pembentukan skenario dari sejumlah saksi. Satu di antaranya kesaksian Liga Akbar Cahyana yang ternyata tak sesuai dengan isi berita acara perkara, BAP, kasus Vina Cirebon. Liga mengaku hari itu bersama B, T dan L juga Eki. Mereka selesai melakukan perjalanan dari Majalengka menuju tongkrongan di warung depan SMA 4 Cirebon. Sore hari sebelum maghrib, sekitar pukul 16.30 WIB, Eki pamit menjemput Vina. Sampai selepas maghrib, Eki kembali bersama Vina untuk menghabiskan sebatang rokok dan kopi. Tak berselang lama, Eki pamit untuk pergi ke Ramad Internal XTC 04 Sumbe di kawasan Bungsari. Saat Eki dan Vina pergi, Liga bersama 3 orang temannya masih bertahan di warung depan SMA 4 Cirebon. Liga bersama B, T dan L bergegas mencari keberadaan Eki dan Vina ke rumah sakit Gunung Jati. Dia sempat bertemu Ade Ismanto saat itu. Kata Liga, kabar Eki tewas diterima oleh T. Menurutnya T mendapat kabar itu dari seorang jenderal. Mengabarkan kecelakaan. Jenderal Au, kata Liga. Jenderal Au itu adalah ketua XTC 04 Sumber. Menurutnya jenderal itu sudah diperiksa polisi dan membuat klarifikasi. Ia tak bisa memastikan sumber informasi jenderal tersebut soal kejadian yang dialami Eki. Sekjen XTC 2016 Reno Sukriano mengatakan sebenarnya hari itu anggotanya janjian dengan Eki untuk pergi rapat internal. Ketika ditunggu menurut Reno, Eki sempat membalas sedang berada di ISP kawasan Jalan Majasem, Cirebon sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizky, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi.
Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Setelah 2 pekan Polda Jabar membuka hotline terkait kasus Vina, sudah ada 180 telepon masuk yang menambah petunjuk dalam melakukan penyidikan. Hal itu disampaikan Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Sandi katakan hotline dan telepon yang masuk menandakan polisi transparan dalam menangani kasus Vina. Ia juga memastikan polisi siap dikritik dengan banyaknya telepon masuk dari masyarakat yang juga menyampaikan masukan. Dengan adanya informasi dari masyarakat, Sandi memastikan pengungkapan kasus Vina didasari bukti kuat, bukan opini. Namun ia tidak bisa mengungkap apa saja informasi dari masyarakat yang masuk melalui telepon. Sandi juga mengungkapkan, penyidikan kasus Vina atas tersangka Pegi Setiawan sudah rampung dan akan dilimpahkan ke Kejaksaan hari ini, Kamis 20 Juni. Hingga saat ini, 70 orang saksi telah diperiksa, termasuk 18 saksi memberatkan Pegi dan beberapa saksi meringankan. Tersangka kasus Vina Cirebon, Saka Tatal kembali menuai sorotan publik usai polisi menyatakan adanya kebohongan yang disampaikan. Saka Tatal dinilai menyampaikan keterangan yang tak konsisten dalam kasus tewasnya Vina dan Eki, ia dituding berbohong berdasarkan keterangan Bapas. Balai Pemasyarakatan, Bapas, kala itu mendampingi pemeriksaan Saka dalam kasus yang pembunuhan Vina dan Eki. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi katakan bahwa Saka Tatal cenderung berbohong ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Tak hanya itu, Saka Tatal juga dicap memberi keterangan palsu soal penyiksaan yang dialami saat proses pemeriksaan. Kepolisian juga menepis isu yang menyebut bahwa Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi pun mengaskan, penyidik dipastikan selalu berhati-hati dan bekerja secara profesional. Polda Jabar juga diyakini mengusut kasus dengan transparan. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Pegi Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Pegi juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Pegi khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Pegi Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan.
Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Ternyata bukan Ibtu Rudiana, Liga Akbar Cahyana alias Gaga Award menyinggung sosok jenderal di kasus Vina Cirebon. Jenderal tersebut memiliki peran penting dalam kasus kematian Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon, Sabtu 27 Agustus 2016. Saat ini nama Ibtu Rudiana menjadi perhatian khusus dalam kebenaran penyebab kematian Eki dan Vina di Cirebon. Ayah Eki dinilai memiliki peran dalam pembentukan skenario dari sejumlah saksi. Satu di antaranya kesaksian Liga Akbar Cahyana yang ternyata tak sesuai dengan isi berita acara perkara, BAP, kasus Vina Cirebon. Liga mengaku hari itu bersama B, T dan L juga Eki. Mereka selesai melakukan perjalanan dari Majalengka menuju tongkrongan di warung depan SMA 4 Cirebon. Sore hari sebelum maghrib, sekitar pukul 16.30 WIB, Eki pamit menjemput Vina. Sampai selepas maghrib, Eki kembali bersama Vina untuk menghabiskan sebatang rokok dan kopi. Tak berselang lama, Eki pamit untuk pergi ke Ramap Internal XTC 04 Sumbe di kawasan Bungsari. Saat Eki dan Vina pergi, Liga bersama 3 orang temannya masih bertahan di warung depan SMA 4 Cirebon. Liga bersama B, T dan L bergegas mencari keberadaan Eki dan Vina ke rumah sakit Gunung Jati. Dia sempat bertemu Ade Ismanto saat itu. Kata Liga, kabar Eki tewas diterima oleh T. Menurutnya T mendapat kabar itu dari seorang jenderal. Mengabarkan kecelakaan. Jenderal Au, kata Liga. Jenderal Au itu adalah ketua XTC 04 Sumber. Menurutnya jenderal itu sudah diperiksa polisi dan membuat klarifikasi. Ia tak bisa memastikan sumber informasi jenderal tersebut soal kejadian yang dialami Eki. Sekjen XTC 2016 Reno Sukriano mengatakan sebenarnya hari itu anggotanya janjian dengan Eki untuk pergi rapat internal. Ketika ditunggu menurut Reno, Eki sempat membalas sedang berada di ISP kawasan Jalan Majasem, Cirebon sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizki, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah.
Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Setelah 2 pekan Polda Jabar membuka hotline terkait kasus Vina, sudah ada 180 telepon masuk yang menambah petunjuk dalam melakukan penyidikan. Hal itu disampaikan Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Sandi katakan hotline dan telepon yang masuk menandakan polisi transparan dalam menangani kasus Vina. Ia juga memastikan polisi siap dikritik dengan banyaknya telepon masuk dari masyarakat yang juga menyampaikan masukan. Dengan adanya informasi dari masyarakat, Sandi memastikan pengungkapan kasus Vina didasari bukti kuat, bukan opini. Namun ia tidak bisa mengungkap apa saja informasi dari masyarakat yang masuk melalui telepon. Sandi juga mengungkapkan, penyidikan kasus Vina atas tersangka Pegi Setiawan sudah rampung dan akan dilimpahkan ke Kejaksaan hari ini, Kamis 20 Juni. Hingga saat ini, 70 orang saksi telah diperiksa, termasuk 18 saksi memberatkan Pegi dan beberapa saksi meringankan. Tersangka kasus Vina Cirebon, Saka Tatal kembali menuai sorotan publik usai polisi menyatakan adanya kebohongan yang disampaikan. Saka Tatal dinilai menyampaikan keterangan yang tak konsisten dalam kasus tewasnya Vina dan Eki, ia dituding berbohong berdasarkan keterangan Bapas. Balai Pemasyarakatan, Bapas, kala itu mendampingi pemeriksaan Saka dalam kasus yang pembunuhan Vina dan Eki. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi katakan bahwa Saka Tatal cenderung berbohong ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Tak hanya itu, Saka Tatal juga dicap memberi keterangan palsu soal penyiksaan yang dialami saat proses pemeriksaan. Kepolisian juga menepis isu yang menyebut bahwa Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi pun mengaskan, penyidik dipastikan selalu berhati-hati dan bekerja secara profesional. Polda Jabar juga diyakini mengusut kasus dengan transparan. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Pegi Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Pegi juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Pegi khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Pegi Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Pegi Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan.
Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Ternyata bukan Ibtu Rudiana, Liga Akbar Cahyana alias Gaga Award menyinggung sosok jenderal di kasus Vina Cirebon. Jenderal tersebut memiliki peran penting dalam kasus kematian Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon, Sabtu 27 Agustus 2016. Saat ini nama Ibtu Rudiana menjadi perhatian khusus dalam kebenaran penyebab kematian Eki dan Vina di Cirebon. Ayah Eki dinilai memiliki peran dalam pembentukan skenario dari sejumlah saksi. Satu di antaranya kesaksian Liga Akbar Cahyana yang ternyata tak sesuai dengan isi berita acara perkara, BAP, kasus Vina Cirebon. Liga mengaku hari itu bersama B, T dan L juga Eki. Mereka selesai melakukan perjalanan dari Majalengka menuju tongkrongan di warung depan SMA 4 Cirebon. Sore hari sebelum maghrib, sekitar pukul 16.30 WIB, Eki pamit menjemput Vina. Sampai selepas maghrib, Eki kembali bersama Vina untuk menghabiskan sebatang rokok dan kopi. Tak berselang lama, Eki pamit untuk pergi ke Ramad Internal XTC 04 Sumbe di kawasan Bungsari. Saat Eki dan Vina pergi, Liga bersama 3 orang temannya masih bertahan di warung depan SMA 4 Cirebon. Liga bersama B, T dan L bergegas mencari keberadaan Eki dan Vina ke rumah sakit Gunung Jati. Dia sempat bertemu Ade Ismanto saat itu. Kata Liga, kabar Eki tewas diterima oleh T. Menurutnya T mendapat kabar itu dari seorang jenderal. Mengabarkan kecelakaan. Jenderal Au, kata Liga. Jenderal Au itu adalah ketua XTC 04 Sumber. Menurutnya jenderal itu sudah diperiksa polisi dan membuat klarifikasi. Ia tak bisa memastikan sumber informasi jenderal tersebut soal kejadian yang dialami Eki. Sekjen XTC 2016 Reno Sukriano mengatakan sebenarnya hari itu anggotanya janjian dengan Eki untuk pergi rapat internal. Ketika ditunggu menurut Reno, Eki sempat membalas sedang berada di ISP kawasan Jalan Majasem, Cirebon sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizki, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu.
Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Setelah 2 pekan Polda Jabar membuka hotline terkait kasus Vina, sudah ada 180 telepon masuk yang menambah petunjuk dalam melakukan penyidikan. Hal itu disampaikan Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Sandi katakan hotline dan telepon yang masuk menandakan polisi transparan dalam menangani kasus Vina. Ia juga memastikan polisi siap dikritik dengan banyaknya telepon masuk dari masyarakat yang juga menyampaikan masukan. Dengan adanya informasi dari masyarakat, Sandi memastikan pengungkapan kasus Vina didasari bukti kuat, bukan opini. Namun ia tidak bisa mengungkap apa saja informasi dari masyarakat yang masuk melalui telepon. Sandi juga mengungkapkan, penyidikan kasus Vina atas tersangka Peggy Setiawan sudah rampung dan akan dilimpahkan ke Kejaksaan hari ini, Kamis 20 Juni. Hingga saat ini, 70 orang saksi telah diperiksa, termasuk 18 saksi memberatkan Peggy dan beberapa saksi meringankan. Tersangka kasus Vina Cirebon, Saka Tatal kembali menuai sorotan publik usai polisi menyatakan adanya kebohongan yang disampaikan. Saka Tatal dinilai menyampaikan keterangan yang tak konsisten dalam kasus tewasnya Vina dan Eki, ia dituding berbohong berdasarkan keterangan Bapas. Balai Pemasyarakatan, Bapas, kala itu mendampingi pemeriksaan Saka dalam kasus yang pembunuhan Vina dan Eki. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi katakan bahwa Saka Tatal cenderung berbohong ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Tak hanya itu, Saka Tatal juga dicap memberi keterangan palsu soal penyiksaan yang dialami saat proses pemeriksaan. Kepolisian juga menepis isu yang menyebut bahwa Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi pun mengaskan, penyidik dipastikan selalu berhati-hati dan bekerja secara profesional. Polda Jabar juga diyakini mengusut kasus dengan transparan. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Ternyata bukan Ibtu Rudiana, Liga Akbar Cahyana alias Gaga Award menyinggung sosok jenderal di kasus Vina Cirebon. Jenderal tersebut memiliki peran penting dalam kasus kematian Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon, Sabtu 27 Agustus 2016.
Saat ini nama Ibtu Rudiana menjadi perhatian khusus dalam kebenaran penyebab kematian Eki dan Vina di Cirebon. Ayah Eki dinilai memiliki peran dalam pembentukan skenario dari sejumlah saksi. Satu di antaranya kesaksian Liga Akbar Cahyana yang ternyata tak sesuai dengan isi berita acara perkara, BAP, kasus Vina Cirebon. Liga mengaku hari itu bersama B, T dan L juga Eki. Mereka selesai melakukan perjalanan dari Majalengka menuju tongkrongan di warung depan SMA 4 Cirebon. Sore hari sebelum maghrib, sekitar pukul 16.30 WIB, Eki pamit menjemput Vina. Sampai selepas maghrib, Eki kembali bersama Vina untuk menghabiskan sebatang rokok dan kopi. Tak berselang lama, Eki pamit untuk pergi ke Ramap Internal XTC 04 Sumbe di kawasan Bungsari. Saat Eki dan Vina pergi, Liga bersama 3 orang temannya masih bertahan di warung depan SMA 4 Cirebon. Liga bersama B, T dan L bergegas mencari keberadaan Eki dan Vina ke rumah sakit Gunung Jati. Dia sempat bertemu Ade Ismanto saat itu. Kata Liga, kabar Eki tewas diterima oleh T. Menurutnya T mendapat kabar itu dari seorang jenderal. Mengabarkan kecelakaan. Jenderal Au, kata Liga. Jenderal Au itu adalah ketua XTC 04 Sumber. Menurutnya jenderal itu sudah diperiksa polisi dan membuat klarifikasi. Ia tak bisa memastikan sumber informasi jenderal tersebut soal kejadian yang dialami Eki. Sekjen XTC 2016 Reno Sukriano mengatakan sebenarnya hari itu anggotanya janjian dengan Eki untuk pergi rapat internal. Ketika ditunggu menurut Reno, Eki sempat membalas sedang berada di ISP kawasan Jalan Majasem, Cirebon sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizki, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia.
Setelah 2 pekan Polda Jabar membuka hotline